Bab 661 Pamer Kekuatan, Bagian 2. Gadis kecil ini usianya paling lama 6 tahun, jadi bagaimana kekuatannya bisa mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu? Setelah diperiksa lebih dekat, palu di tangannya juga tampaknya tidak biasa. Sementara kerumunan masih terkejut, raut wajah Taois Bu Hao sudah berubah menjadi buruk rupa. Ia bergegas ke sisi orang yang sudah meninggal dan memeriksanya dengan saksama. Sialan, semua tulang di tubuhnya hancur. Kekuatannya sudah melampaui angka 1 juta jin. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Taois Bu Hao menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin. Ketika Ye Xuan menyadari hal ini, dia hanya membalas tatapan dinginnya dan tidak mengatakan apapun. Bagus sekali, Ye Xuan, murid-muridmu memang hebat. Begitu dia selesai berbicara, Taois Bu Hao memerintahkan bawahannya untuk membawa jenazah muridnya pergi. Kau terlalu baik, kata Ye Xuan dengan rendah hati, tapi dia tak bisa lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Mereka telah bermain sendiri, dan hanya bisa menanggung akibatnya dalam diam. Taois Bu Hao mendengus dingin dan berbalik untuk melihat beberapa murid yang tidak jauh darinya, yang segera memahami maksud Taois Bu Hao dan bergerak menuju Feng Xiyun bersama-sama. Suasananya kini tak lagi tepat. Pintu masuk ke dunia kuno baru saja terbuka, tetapi sudah ada seseorang yang mati, yang meredam kegembiraan semua orang. Zhuge Yuiwei juga bergegas kembali saat ini. Setelah menyaksikan serangan itu, hatinya sudah terbakar amarah. Karena dia sibuk melihat jalan di depannya, dia tidak terlalu memperhatikan situasi di belakangnya, yang memberikan kesempatan kepada orang-orang dari Sekte Supreme Divine. Untungnya Xiang Yun ada di sini, kalau tidak, Feng Xiyun pasti dalam bahaya besar. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan tadi benar-benar hebat. Cepat, kembali ke sini. Bersiap menghadapi musuh kapan saja, tangan Feng Xiyun melepaskan 2 bola api yang membakar. Setelah melihat 2 bola api yang mengerikan itu, orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi yang menyerbu dari belakang tidak berani menyerang dengan gegabah, dan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Namun, pada saat itu, Xiang Yun tiba-tiba berbicara. Kakak kedua, pergilah ke sisi kakak pertama dulu. Biar aku yang mengurus anak buah kecil ini dan menghajar mereka sampai babak belur. Feng Xiyun terkejut. Namun, ketika melihat Xiang Yun sudah mengayunkan palunya dengan penuh semangat, ia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kutitipkan kentang goreng kecil ini padamu. Tapi aku akan berjaga di sini untukmu. Ayo main-main dengan mereka. Setelah memperoleh izin dari saudara perempuannya yang kedua, Xiang Yun memutar palu di tangannya dengan gembira. Aku datang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melesat keluar bagaikan bola meriam. Sialan. Orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi terkejut. Karena dia sangat kecil, mereka hanya bisa melihat palu yang mendekat. Akan tetapi, mereka tidak berani menahan diri dan mengerahkan segenap tenaga untuk melawan. Akan tetapi, saat senjata mereka menyentuh palu kentang, lengan mereka langsung mati rasa. Rasanya seperti ada gunung besar yang menekan kepala mereka. Tak ada cara untuk melawannya sama sekali. Mereka terhempas ke tanah seperti wortel. Sang Taois Bu Hao tiba-tiba berdiri dengan marah. Awalnya ia ingin orang-orang ini menangani gadis kecil ini, tetapi ia tidak menyangka mereka malah ditangani, dan dalam satu gerakan juga. Puff, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Gao Sun memilih saat yang tepat untuk tertawa, dan menatap langsung ke arah pasukan Sekte Dewa Tertinggi. Oh, murid sekte mana yang dipukuli gadis kecil? Apakah itu muridmu, Daois Black Iron? Memalukan sekali. Gao Sun, jangan pergi terlalu jauh. Daois Black Iron hampir meledak amarahnya. Ini hanyalah penghinaan yang tak tersamar. Gadis kecil ini jelas bukan seorang kultivator spiritual, namun telah menghajar beberapa murid mereka hingga babak belur. Sungguh tamparan keras. Berpura-pura berpikir keras sejenak, Gao Sun tiba-tiba menepuk pahanya dan berteriak, "Oh! Mereka benar-benar dari Sekte Dewa Tertinggimu. Begitu, begitu. Hahaha." Setelah mendengar kata-kata ini, Taois Besi Hitam menyemburkan beberapa suap darah. "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Sekelompok murid yang berdiri di samping Taois Besi Hitam dengan gugup bergegas untuk mendukungnya, tetapi segera didorong menjauh olehnya. "Tak berguna, sama sekali tak berguna. Apa yang kalian semua lakukan? Serang bersama. Aku tak percaya gadis kecil ini bisa menjungkir balikkan dunia." Setelah mendengar perintah Taois Besi Hitam, sekelompok orang langsung mengepung Xiang Yun. Xiang Yun sama sekali tidak panik ketika melihat sekelompok orang yang mengancam itu. Malahan, ia bersemangat untuk mencobanya. "Wah, petugas tambahan lagi. Cepat ke sini. Kirim orang sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, aku tidak akan cukup bersenang-senang. Gadis kecil, kau terlalu sombong. Apa kau sudah bosan hidup?" Salah satu murid Sekte Dewa Tertinggi, yang berada di tahap tengah alam hampa, meraung dan melancarkan serangan dahsyat. Dalam sekejap, ia sudah tiba di hadapannya. Namun, serangan dan serbuannya dibalas dengan palu raksasa.
Raungan memekakkan telinga meletus, dan bahkan ada kilatan petir. Seluruh pemandangan itu sangat mengejutkan. Saat petir itu benar-benar menghilang, murid yang baru saja melancarkan serangan itu tergeletak di dalam lubang yang dalam. Sialan, ayo kita bersatu dan tunjukkan kekuatan kita padanya. Setelah melihat kejadian ini, anggota kelompok lainnya tak tahan lagi. Jika mereka bergantian menyerangnya, ia mungkin akan mengubur mereka semua. Mereka semua mengepung Xiang Yun, dan cahaya warna-warni muncul bergantian saat serangan mereka ditembakkan ke arahnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, bola asap dan api yang besar meledak, segera mendorong mundur para pengikut Sekte Supreme Divine. Beberapa saat kemudian, Zhuge Yuiwei juga bergegas dan melepaskan beberapa sinar pedang untuk menjatuhkan beberapa orang. Pada saat yang sama, ia juga membawa Xiang Yun keluar. Bab 662 Kesabaran. Kakak ketiga, kita tidak perlu buang waktu di sini. Ayo masuk dulu. Begitu dia selesai berbicara, Zhuge Yuiwei menarik Xiang Yun dan Feng Xiyun dan memasuki pintu masuk dengan sekejap. Melihat hal ini, Taois Guo Hao menjadi semakin marah. Sialan. Kau mengepung 3 orang dan setengah dari kalian terluka parah. Kau bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepala mereka. Apa gunanya aku? Mendengar hal itu, para pengikut Sekte Supreme Divine hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sang Taois Guo Hao saat ini sedang dalam keadaan marah besar, dan Gao Sun berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menimpali. Hahaha, sepertinya kalian mempermalukan diri sendiri lagi, ya. Gao Sun terus-menerus berputar di sekitar Taois besi hitam dan mengoceh terus, yang secara langsung menyebabkan Taois besi hitam memuntahkan beberapa suap darah. Setelah mengejek mereka sejenak, Gao Sun merasa puas saat kembali ke tempat pasukan Sekte Great Wilderness Divine tersenyum gembira. Rasanya sangat memuaskan. Ia sudah lupa sudah berapa lama ia tak merasa sepuas ini. Terlebih lagi, menyaksikan seorang gadis 6 tahun menghajar sekelompok murid seperti itu sungguh luar biasa. Hampir semua orang yang hadir berasal dari pasukan utama. Mereka semua menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Betapa lemahnya para murid Sekte Dewa Tertinggi yang tidak mampu menghadapi seorang gadis kecil pun. Hehe. Bahkan Aolei yang berwajah tabah pun tak kuasa menahan tawa saat ini. Sekalipun Xiang Yun tidak mendapatkan peringkat bagus kali ini, reputasinya sudah terlanjur terukir. Jika dia benar-benar mulai berkultivasi, seberapa kuatkah dia nantinya? Taois Changhai dan Taois Su Yun sama-sama terkejut. Setelah beberapa saat, Taois Changhai tersenyum dan berkata, hehe, gadis kecil ini benar-benar memiliki potensi untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Taois Su Yun juga berbalik dan menatap Yesuan. Adik Yesuan, murid yang kamu terima ini benar-benar memiliki potensi yang tak terbatas. Kau terlalu baik. Potensi muridku sebenarnya cukup normal, kata Yesuan dengan sangat tenang, tetapi hatinya sudah dipenuhi kegembiraan. Begitu semua peserta memasuki alam kuno, semburan cahaya keemasan menyambar di langit sebelum layar cahaya raksasa terwujud, menampilkan siaran langsung tentang apa yang tengah terjadi di dalam alam kuno. Betapa praktisnya. Di dalam, Zhuge Yuiwei dan yang lainnya telah tiba di dataran tandus, bersama para pengikut berbagai kekuatan. Sebuah puncak gunung yang sangat besar berdiri di hadapan mereka. Puncak gunung itu tampak menjulang ke angkasa, dan puncaknya diselimuti awan. Mereka bisa merasakan bahaya di gunung, tetapi ada banyak jalan menuju puncak. Dia sudah bisa melihat beberapa orang mendaki. Zhuge Yuiwei menatap dingin dan terus waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Saat itu, Feng Xiyun maju dan berkata, Yuiwei, Huaru Feng sudah memimpin sekelompok murid untuk mulai mendaki. Haruskah kita mengikutinya? Ketika mereka masuk, Feng Xiyun memperhatikan dengan saksama gerakan anggota Sekte Dewa Gurun Agung lainnya. Melihat banyak dari mereka sudah mulai memanjat, ia meminta saran Zhuge Yuiwei. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei melihat Mu Beichen, yang masih tenang dan kalem. Ia menatap para kultivator di atasnya dengan ekspresi mengejek, dan jelas tidak berniat memanjat. Kemudian, dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa peri reinkarnasi juga tengah menunggu di tempat yang sama, tidak peduli bahwa semua orang tengah memanjat. Lupakan saja, kita tunggu dulu. Tidak perlu terburu-buru. Setelah berpikir sejenak, Zhuge Yuiwei membuat keputusannya. Persaingan di pertemuan itu sangat ketat, dan seseorang bisa tersingkir jika tidak berhati-hati. Justru karena itulah Zhuge Yuiwei lebih suka menunggu sedikit lebih lama. Akan lebih baik jika dia bisa segera mengejar Xie Tianyu dari Sekte Dewa Tertinggi, dan mungkin membuntutinya untuk membunuhnya. Di kaki gunung, melihat masih banyak orang yang tidak bergerak, suasana menjadi jauh lebih tegang. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa orang-orang ini tidak naik? Aku juga tidak mengerti. Ini membuatku sangat cemas. Lupakan saja, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan bergerak dulu. Kerumunan orang itu bingung, tetapi tetap memilih untuk bergegas mendaki gunung. Lagi pula, mereka tidak ingin bertemu dengan para jenius ini saat mereka sedang memanjat, karena hal itu akan menempatkan mereka dalam posisi yang buruk.
Awalnya, mereka ingin membiarkan para jenius pergi dulu, baru kemudian mereka akan naik. Namun, kenyataan bahwa para jenius menunggu justru memberi mereka kejutan besar. Di sisi lain, di sudut tersembunyi, Xie Tianyu menatap dingin Zhuge Yuiwei. Beberapa murid di sampingnya berteriak dengan marah, "Kakak senior Xie, gadis kecil itu baru saja melukai banyak orang kita dengan serius. Dia bahkan membunuh salah satu dari mereka. Haruskah kita pergi dan membalas dendam sekarang? Selama kita mengalahkan mereka semua, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk peringkat." Setelah berpikir sejenak, Xie Tianyu berkata, "Lupakan saja. Zhuge Yuiwei cukup kuat, dan tidak baik untuk mulai bertarung sekarang. Belum waktunya. Nanti kalau mereka sudah naik, kita bereskan dua yang lain dulu. Nanti dianggap menarik." Ketika mengatakan ini, ia tertawa sangat bangga. Penampilannya yang bersemangat membuatnya tampak seolah-olah ia tak sabar untuk bertindak. Di sisi lain, Zhuge Yuiwei telah menyadari tatapan jahat Xie Tianyu dan langsung melotot balik padanya. Dia sudah merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia menyadari Xiang Yun sedang melihat sekeliling dan menyusun rencana. Bab 663 terkepung, bagian 1. Zhuge Yuiwei sangat jelas tentang kekuatan Xiang Yun. Jika orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi itu ingin berurusan dengannya, mereka mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Memikirkan hal ini, Zhuge Yuiwei segera mendekati Xiang Yun dan berbisik. "Kakak ketiga, apakah kamu memperhatikan sekelompok orang itu?" Melihat ke arah yang ditunjuk Zhuge Yuiwei, Xiang Yun mengangguk. Zhuge Yuiwei melanjutkan, "Orang-orang itu musuh kita. Saat mereka menyerang kita, kau bisa menghancurkan mereka dengan palumu dan menyerang dengan sekuat tenaga, oke?" "Hehe, baiklah. Biar aku saja. Aku jago menghancurkan barang." Ia memutar-mutar palu di tangannya dengan riang. Ternyata ia sudah bosan sekali sampai mengantuk. Kini, ia punya sesuatu untuk dinantikan. Setelah mengatakan ini, Zhuge Yuiwei menatap Feng Xiyun dan berkata, "Kakak kedua, aku akan pergi dulu nanti. Kamu akan bertanggung jawab untuk tetap di belakang dan menjaga Xiang Yun." Setelah Feng Xiyun setuju, ia menggenggam tangan kecil Xiang Yun erat-erat. Kalau tidak, ia takut gadis kecil ini akan langsung menyerang murid-murid Sekte Dewa Tertinggi jika ia melepaskannya. Setelah beberapa saat, Mo Beichen tiba-tiba berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Ia berkata dengan malas, "Sudah waktunya." Dengan itu, dia memegang pedang di satu tangan dan langsung bergegas mendaki gunung. Melihat Mo Beichen telah mengambil tindakan, peri reinkarnasi mengikutinya dari dekat dan mulai memanjat ke puncak. Pertunjukan telah dimulai. Melihat dua orang jenius sudah mulai bergerak, semua orang yang telah menunggu pun ikut bergerak. Namun, Zhuge Yuiwei tetap di tempatnya, mengawasi pergerakan Xie Tianyu dengan saksama. Setelah beberapa saat, Xie Tianyu akhirnya tak kuasa menahan diri dan mulai memanjat. Melihat hal ini, Zhuge Yuiwei melambaikan tangan kepada adik-adiknya dan segera mengikutinya. Berdasarkan peraturan, hanya satu orang yang dapat mencapai puncak gunung yang menjulang tinggi ini. Setiap kali peserta maju pada jarak tertentu, mereka akan bertemu dengan lawan, dan mereka yang berada di dekatnya kemungkinan akan menjadi lawan mereka. Karena alasan inilah Zhuge Yuiwei menunggu para murid Sekte Dewa Tertinggi. Ia ingin mengakhiri perjalanan mereka di pertemuan ini lebih awal. Namun, saat dia berangkat, puluhan orang dari Sekte Dewa Tertinggi segera mengepung Feng Xiyun dan Xiang Yun. Melihat situasi ini, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Apa yang orang-orang ini coba lakukan? Mungkinkah Sekte Dewa Tertinggi ingin melenyapkan mereka berdua sekarang? Orang-orang mulai berbisik-bisik. Mereka yang hendak pergi berhenti serempak, dan memilih tetap menonton pertunjukan. Lagi pula, mereka semua telah melihat konflik antara kedua sekte itu sebelum pintu masuk ke alam kuno terbuka, jadi mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Pertunjukan akan segera dimulai. Bisakah Feng Xiyun dan adik perempuannya bertahan dari krisis ini? Para penonton tidak berniat membantu sama sekali, dan mundur untuk menonton dari jarak yang aman. "Hehe, tidak ada yang akan membantumu kali ini, kan?" Liu Yun dari Sekte Dewa Tertinggi mencibir. Mendengar ini, Feng Xiyun masih tampak tenang dan kalem. "Bantuan? Apa menurutmu dengan kemampuanmu yang pas-pasan itu, kau pantas aku minta bantuan?" Feng Xiyun membalas dengan nada menghina. "Cek, sombongnya boleh-boleh saja. Nanti kamu teriak minta tolong," kata Liu Yun dengan nada kesal. "Kakak ketiga, kamu bisa mulai sekarang. Pergi dan bermainlah sepuasmu." "Baik, kakak kedua. Lihat saja aku." Begitu dia selesai berbicara, Xiang Yun menggosok tinjunya dan mengambil palunya dari tanah. "Serang aku, teman-teman." Diprovokasi oleh seorang gadis kecil berusia 6 tahun benar-benar tak tertahankan, dan para pengikut Sekte Supreme Divine langsung marah besar. "Gadis kecil terkutuk, aku akan memberimu pelajaran yang bagus hari ini." Begitu dia selesai berbicara, 4 orang dari Sekte Supreme Divine menyerangnya bersama-sama. Serangan-serangan dahsyat datang silih berganti.
Seandainya orang lain yang menyerang, pikiran pertama mereka pasti akan menghindar. Namun, Xiang Yun tidak pernah takut dan memilih untuk bertarung langsung. Dia mengangkat palu di tangannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke arah serangan. Ledakan. Ketika ledakan akibat benturan itu menghilang, semua orang yang menyaksikan kejadian ini benar-benar tercengang. Ya ampun! Kilatan petir ungu menyambar, menimbulkan awan debu. Saat debu mulai mereda, keempat orang yang baru saja menyerang sudah terjatuh ke tanah, tubuh mereka masih berkedut. Wah, dia terlalu kuat. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Liu Yun bahkan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Siapakah yang menyangka bahwa gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya ini ternyata bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa? Ini jelas palsu. Ilusi. Haha, sepertinya sekte dewa tertinggi milikmu tidak sepadan dengan usahamu. Feng Xiyun mengejek, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Selama proses ini, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan menyerahkan pertarungan sepenuhnya kepada Xiang Yun. Sombong sekali. Liu Yun menjadi sangat marah dan meledak dengan kekuatan penuhnya. Di belakangnya, murid-murid yang tersisa dari Sekte Supreme Divine melepaskan aura mereka dan bersiap untuk maju ke depan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian berdua hari ini. Serang. Begitu dia selesai berbicara, Liu Yun menyerbu ke depan. Bab 664 terkepung, bagian 2. Melihat hal itu, Xiang Yun menjadi lebih gembira, dan mengayunkan palunya sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, angin dan awan bertiup kencang, dan kilatan petir ungu menyambar tanah, mengejutkan semua orang. Dengan bantuan jurus ciptaannya sendiri, Chain Hammer Strike, ia berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Ia mempelajari jurus ini ketika Ye Xuan mengajarinya teknik Endless Lightning. Dia tiba-tiba mengangkat palunya, lalu langsung menghantamkannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah retak, dan kekuatan dahsyat tersalurkan melalui tanah ke sekitarnya, mengirim lebih dari 10 pengikut Sekte Supreme Divine terpental. Ini jelas tidak akan terjadi. Saat ini, wajah Liu Yun pucat dan lemah. Ia benar-benar ketakutan. Apakah gadis 6 tahun ini reinkarnasi dewa? Gemuruh. Gemuruh. Suara ledakan terdengar satu demi satu, dan dengan setiap ayunan palunya, semakin banyak pengikut Sekte Supreme Divine yang tersingkir. Di luar pintu masuk alam kuno, lebih dari selusin sosok jatuh dengan keras ke tanah. Orang-orang ini adalah para pengikut Sekte Dewa tertinggi yang telah disingkirkan dan diteleportasi keluar dari alam kuno. Melihat pemandangan ini, Taois Gu Hao sangat marah. Ia menatap sekelompok murid dan berteriak. Kalian semua tidak berguna, tidak bisakah kalian menghadapi seorang gadis kecil? Taois besi hitam buru-buru maju dan berkata, Guru, tidak perlu marah karena masalah sekecil ini. Puff, aku hampir tertawa. Sebelum Taois besi hitam dapat menyelesaikan kalimatnya, Gao Sun menghampiri untuk menaburkan garam ke lukanya, sambil terkekeh jahat sambil memeriksa para pengikutnya yang terjatuh. Sepertinya awal pertemuan adalah akhir pertemuan bagi mereka. Sungguh menyedihkan. Gao Sun, aku sarankan kamu jangan coba-coba. Kalau aku mau coba-coba, ya mau bagaimana lagi? Apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau punya kemampuan, datang dan serang aku. Kamu mungkin akan berakhir seperti murid-muridmu di sini. Melihat ekspresi puas Gao Sun, Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk menimpali. Kakak senior Gao, kau seharusnya tidak berkata begitu. Lagi pula, ketenaran murid-murid Sekte Dewa tertinggi dibangun di atas latihan dan prestasi. Masing-masing dari mereka adalah ahli. Aku mengerti. Itu salahku. Untungnya, saudara bela diri muda Ye sudah memperingatkanku. Kalau tidak, aku pasti sudah lupa kalau mereka ahli setelah pertunjukan itu. Aku tidak mengerti. Oh tunggu, aku mengerti sekarang. Mereka murid palsu, kan? Penipu. Mereka jelas bukan dari Sekte Dewa tertinggi. Taois Gu Hao mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan dan Gao Sun, yang masih asyik bercanda. Ia hanya ingin menghajar dan membungkam mereka. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Guru besar. Taois Gu Hao hampir jatuh ke tanah. Untungnya, murid di sampingnya cepat tanggap dan segera membantunya berdiri. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Ye Xuan semakin melengkung, hatinya merasa sangat bahagia. Gao Sun juga merasa sangat segar. Sepertinya mengikuti adik junior ini akan memberinya banyak kesempatan untuk mengolok-olok orang seperti ini. Saudara muda Ye, saudara senior Gao, kalian benar-benar terlalu kejam, haha, kata Yue Lun sambil tertawa. Brengsek. Di sisi lain, Taois Gu Hao berusaha keras untuk menenangkan diri. Setelah melampiaskan amarahnya tanpa pamrih, ia berbalik dan berkata kepada seorang pemuda di belakangnya. Li Hong, saatnya kamu berangkat, cepat pergi. Mendengar hal itu, pemuda bernama Li Hong langsung menepuk dadanya dan tersenyum jahat. Tuan, serahkan masalah ini padaku. Bab 665 Li Hong, bagian 1. Setelah mendengar kata-kata Li Hong, semua orang yang hadir terkejut. Apakah pemuda ini benar-benar murid pribadi Taois Gu Hao?
Jika memang begitu, apakah dia dan Taois besi hitam akan berstatus sama? Tampaknya pemuda ini luar biasa berbakat. Melihat Li Hong perlahan mendekati pintu masuk, Gu Hao sangat bangga. Haha, Ye Xuan, ini melebihi ekspektasimu, kan? Aku sudah menyiapkan rencana cadangan khusus untuk menghadapi murid-muridmu. Tunggu saja dan lihat bagaimana muridku akan menghancurkan muridmu. Gao Sun tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ia tahu bahwa pemuda ini telah mencapai tahap lanjut dari alam hampa. Bisakah Feng Xiyun dan Xiang Yun menangani pendatang baru ini? Memikirkan hal ini, Gao Sun mulai khawatir. Adik muda Ye, orang ini benar-benar bermain curang. Bagaimana kalau aku minta Tianyu kembali dan membantu, bisiknya kepada Ye Xuan. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tersenyum dan memperhatikan Li Hong memasuki alam kuno. Tidak perlu. Kedua muridku bisa menanganinya. Yue Lun dan Gao Sun agak tercengang. Ye Xuan tampak cukup percaya diri. Apakah dia punya rencana cadangan juga? Karena Ye Xuan tidak mengkhawatirkannya, mereka pun memutuskan semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, adik mereka ini hampir tidak pernah salah. Gao Sun memandang sosok Li Hong dari jauh dan mendesah. Rencana cadangan yang kau tinggalkan adalah anak ini, iya. Dia terlihat cukup kuat. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Taois Gu Hao menjawab dengan tenang namun bangga, tidak, dia tidak sekuat itu. Namun, dia lebih dari cukup kuat untuk menghadapi kedua gadis itu. Oh, karena kamu begitu percaya diri, mari kita lihat apa yang terjadi. Pada saat ini, di alam kuno, Xiang Yun benar-benar bersenang-senang. Tak seorang pun di sini yang sanggup menahan palunya. Rasanya seperti menghancurkan sayuran, dan ia sangat menikmatinya. Liu Yun menyaksikan tanpa daya ketika palu raksasa itu menghantamnya. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Tepat saat dia mengira semuanya telah berakhir, sebuah pedang lebar hitam berkilau terbang dan menangkis palu itu. Saat ia bereaksi, ia melihat seorang pemuda berjalan perlahan. Liu Yun tertegun sejenak sebelum ia segera menyapa pemuda itu. Liu Yun menyapa paman Li Hong. Berdirilah di belakangku. Aku akan mengambil alih pertempuran ini. Li Hong tersenyum dan meminta Liu Yun mundur, lalu berjalan menuju Xiang Yun. Dari pandangan Li Hong, seolah-olah ia sedang melihat sebuah mainan. Merasakan aura yang terpancar dari tubuhnya, Feng Xiyun segera menghentikan Xiang Yun dari menyerang dan berkata, kakak ketiga, berhentilah untuk saat ini. Orang ini cukup kuat, jadi biarkan aku yang mengambil alih. Mendengar ini, Xiang Yun melirik Li Hong. Melihat penampilannya yang arogan, ia berharap bisa mengayunkan palunya ke arahnya. Meskipun dia masih tidak senang, dia menyetujui permintaan Feng Xiyun. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia harus menggunakan jurus petir tak berujung yang diajarkan gurunya, yang sampai sekarang masih belum bisa dia gunakan dengan mahir. Ye Xuan juga telah memperingatkannya untuk tidak menggunakannya kecuali dia benar-benar dalam krisis, karena satu gerakan yang salah dapat mengakibatkan reaksi keras. Baiklah, kakak kedua. Aku serahkan orang menjijikkan ini padamu. Kalau nanti kau tidak bisa mengalahkannya, aku akan membantumu. Feng Xiyun hampir menutup wajahnya. Apakah saudara perempuannya yang ketiga tidak terlalu menghargai kemampuannya? Kakak ketiga, dengarkan aku. Tetaplah di sini dan tunggu aku. Jangan berkeliaran. Begitu dia selesai berbicara, Feng Xiyun mengusap kepala kecil Xiang Yun dan berjalan menuju Li Hong. Dia lalu melambaikan tangannya, dan api yang sangat mengerikan mengembun di telapak tangannya. Melihat ini, Li Hong terkejut. Apakah itu? Api pembakar surga. Itu hanya ada di buku-buku kuno. Namun, setelah melihatnya lagi, Li Hong akhirnya menghela napas lega dan berkata dengan ekspresi dingin, haha, itu hanya versi palsu dari api pembakar surga. Kau hampir saja berhasil menangkapku. Bab 666 Li Hong, bagian 2. Api di tangan Feng Xiyun memang bukan api pembakar surga, tetapi api itu adalah api surgawi yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, jika api ini dibudidayakan dan dipelihara, mereka akan mampu mencapai tingkat api membara surga yang sesungguhnya. Setelah melihat penampilan Feng Xiyun yang menawan, Li Hong terpukau. Ia menyapukan tatapan mesumnya ke atas dan ke bawah, lalu berkata, gadis ini memang cantik. Tapi, dia bukan wanitaku. Sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, pedang hitam di tangannya berkelebat saat dia menyerang, mencoba membuatnya lengah. Ekspresi Feng Xiyun tetap tenang saat dia mengulurkan tangannya dan menepuk bagian belakang pedang hitam itu, dengan mudah menangkisnya. Kemudian, dia melemparkan bola api di tangannya ke arahnya, lalu melepaskan gelombang energi yang mengerikan, memaksanya untuk menghindar dan mundur. Sejak pertarungan pertama, Li Hong sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, yang membuatnya terkejut. Apinya luar biasa, dan tekniknya juga misterius. Mengingat situasi saat ini, tampaknya agak sulit baginya untuk mendekatinya. Brengsek. Sambil berkata demikian, Li Hong kembali menghunus pedangnya dan menebas Feng Xiyun. Sinar pedang hitam itu menutup semua jalur pelariannya. Akan tetapi,
Entah bagaimana dia masih berhasil menghindari secara misterius sinar pedang tersebut setiap waktu. Setelah melancarkan puluhan serangan berturut-turut, Li Hong kehilangan kesabarannya. Dia sudah dengan yakin memberitahu tuannya bahwa dia pasti akan melenyapkan kedua orang ini. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Cek, dasar gadis sialan, cuma itu yang kau punya. Kalau begitu, ayo kita akhiri sekarang juga. Setelah berkata demikian, Li Hong mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia sebenarnya seorang ahli alam hampa tingkat puncak. Feng Xiyun terkejut. Dia adalah seorang kultivator alam hampa tingkat menengah, dan dengan bantuan apinya, dia mampu menahan serangan alam hampa tingkat lanjut. Sekarang keadaan sudah semakin buruk, dia tidak akan sanggup bertahan jika keadaan tetap sama. Memikirkan hal ini, Feng Xiyun tidak ragu-ragu, dan diam-diam mengeluarkan gat sabernya dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, sosok Feng Xiyun tampaknya telah menghilang dari pandangan semua orang. Segera setelah itu, niat membunuhnya dilepaskan, dipadukan dengan kekuatan apinya. Melihat kejadian itu, orang-orang yang hadir ternganga lebar. Astaga, niat membunuh ini terlalu kuat. Teknik macam apa itu? Tanya Liu Yun dengan suara gemetar. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan suci tingkat surga yang baru? Di langit, Li Hong menatap Feng Xiyun dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Feng Xiyun telah menguasai begitu banyak kekuatan suci tingkat surgawi. Cek, nggak penting. Bahkan kekuatan suci tingkat surga pun nggak akan mengubah hasilnya sekarang. Setelah berkata demikian, Li Hong mengayunkan pedang hitamnya, menyebabkan pedang itu melepaskan cahaya dingin berwarna merah darah, seolah-olah ada binatang buas yang sedang memamerkan taringnya. Pada saat ini, para murid yang hadir tak kuasa menahan diri untuk tidak memucat. Mereka merasa sangat takut. Gerakan ini adalah kekuatan suci tingkat surga dari Sekte Dewa Tertinggi, Tatapan Binatang. Ketika Taois besi hitam melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit marah. Ia adalah pemimpin Sekte Dewa Tertinggi, namun Taois Bu Hao tidak mengajarkan jurus ini kepadanya, melainkan kepada Li Hong. Apa artinya ini? Mungkinkah guru masih tidak percaya padaku? Saat memikirkan hal ini, Taois besi hitam menatap gurunya lama-lama dan diam-diam membuat keputusan dalam hatinya. Tatapan binatang, gumam Gao Sun dalam hati. Ia sedikit gugup. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam situasi saat ini. Ye Xuan juga khawatir saat ini. Dia tahu bahwa bahkan dengan bantuan pedang dewa dan kekuatan ilahi tingkat surgawinya, mustahil baginya untuk mengalahkan tatapan binatang Li Hong. Lagi pula, kultivasinya masih kurang dibandingkan dengan Li Hong, dan tidak hanya satu tingkatan minor saja. Justru karena itulah Ye Xuan hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiang Yun. Gadis kecil, apakah adikmu yang kedua bisa lolos dari krisis ini atau tidak, itu tergantung padamu. Mari kita lihat seberapa mengerikan batas atasmu. Ye Xuan menatap layar di langit tanpa berkedip. Saat itu, Li Hong sudah siap menyerang. Ia berkata dengan dingin, kita akhiri lelucon ini sekarang juga. Mati. Dalam sekejap mata, bayangan binatang ilusi yang mengerikan mengembun. Dua cahaya merah tua dilepaskan dari matanya dan melesat ke arah Feng Xiyun. Feng Xiyun terpaksa menggunakan pedang dewa dan apinya untuk menahan serangan ini. Beberapa saat kemudian, Feng Xiyun jatuh ke tanah dengan suara dentuman keras. Tabrakan singkat itu telah mendorongnya ke belakang dan menjatuhkannya. Bab 667 Identitas terungkap bagian 1. Untungnya, Ye Xuan telah memberinya banyak pil pemulihan, jadi dia segera mengeluarkan pil pemulih jiwa dan kembali ke kondisi puncaknya. Akan tetapi, Li Hong tidak menyerah dan terus berusaha keras untuk mengamankan kemenangannya. Pergilah ke neraka. Sebelum Li Hong dapat memukulnya saat dia terjatuh, sebuah palu besar bersiul ke arah wajahnya. Ledakan. Sebelum dia bisa menghindar, palu itu menghantam wajahnya, melemparkannya ratusan meter ke belakang. Kau benar-benar berani menyakiti adik keduaku. Kau mencari mati, teriak Xiang Yun dengan marah. Ini belum berakhir. Petir ungu jatuh dari langit dan langsung menghancurkan bayangan ilusi binatang buas itu. Astaga! Apakah ini nyata? Gadis kecil itu benar-benar telah membuat Li Hong terbang, dan bahkan menangani tatapan binatangnya. Li Hong memuntahkan beberapa suap darah berturut-turut. Ketika ia mendongak, ia melihat kilatan petir ungu terus-menerus berkelap-kelip di sekitar gadis kecil ini, membentuk domain petir yang tampak sangat menindas. Apa? Di luar alam kuno, Taois Bu Hao tiba-tiba berdiri, dan ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya bisa rileks. Gadis kecil ini benar-benar kuat menghadapi krisis, pikir Ye Xuan dalam hati. Energi di tubuhnya masih sangat besar, tetapi energi ini hanya bisa digunakan saat keadaan genting. Kemungkinan energi dalam tubuhnya telah diaktifkan karena dia yakin Feng Xiyun sedang dalam bahaya. Hebat, luar biasa, teriak Gao Sun keras. Saat itu, Xiang Yun tampak sedang berpikir keras. Tiba-tiba, ia membuka matanya yang bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang mengerikan.
Sosok ilusi secantik peri muncul di belakangnya, yang membuat semua orang tanpa sadar menundukkan kepala. Hah! Mungkinkah dia reinkarnasi dari sosok yang perkasa? Meskipun sosok ilusi ini hanya muncul sesaat, hampir semua orang melihatnya. Taois Chang Hai dan Taois Su Yun keduanya terkejut. Apakah ini reinkarnasi yang hanya ada di buku-buku kuno? Taois Chang Hai bergumam dalam hati. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia menoleh ke Ye Xuan di sampingnya dan melihat bahwa Ye Xuan masih tenang. Ini berarti ia pasti sudah tahu semua ini sejak lama. Hatinya dipenuhi rasa iri. Ye Xuan sungguh beruntung telah menerima murid seperti dia. Haha, kurasa sudah pasti. Gadis kecil ini punya potensi untuk mencapai alam abadi yang tersegel. Taois Su Yun menghela napas. Kata-kata santainya tadi telah menjadi kenyataan. Adik Ye Xuan, kau terlalu pandai menyimpan rahasia. Murid termudamu ternyata adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa. Untungnya, aku berhasil meninggalkan kesan yang baik padanya. Taois Chang Hai memandang Ye Xuan dengan iri. Ye Xuan tersenyum dan menjawab, tidak, tidak. Apa hubungannya ini denganku? Itu hanya takdir bahwa kita bertemu. Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang diam-diam berhenti berbicara. Dalam hati mereka, mereka semua mengerti apa arti statusnya sebagai makhluk reinkarnasi. Gadis kecil ini jelas memiliki masa depan cerah di depannya, tetapi agar dia dapat tumbuh dewasa dan mengeluarkan potensi penuhnya, banyak hal yang dibutuhkan. Untungnya, dia telah menjadi murid Ye Xuan, yang berarti dia tidak akan kekurangan sumber daya, harta atau bahkan perlindungan. Tidak seorang pun berani menyerang murid Ye Xuan secara terbuka. Di sisi lain, wajah Taois Gu Hao langsung memucat setelah melihat pemandangan ini. Muridnya seharusnya menjaga kedua gadis itu, tetapi sekarang gadis kecil ini telah menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Ia berbalik menatap Ye Xuan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan tatapannya dipenuhi rasa dingin. Secara kebetulan, pada saat ini, Ye Xuan memperhatikan tatapannya. Taois Gu Hao, apakah ada yang ingin kau katakan? Dia harus waspada terhadap orang-orang yang punya niat jahat. Dia adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa. Sekte Agung Wilderness Divine-mu sungguh beruntung. Namun, siapa yang tahu apakah gadis kecil ini akan bisa tumbuh? Mendengar kata-kata Taois Gu Hao, Ye Xuan hanya tersenyum tenang dan berkata, benarkah? Sepertinya akan selalu ada orang yang iri melihat orang lain sukses. Namun, yang terbaik adalah jika situasi seperti itu tidak muncul. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan mengeluarkan pedang langit awannya, melepaskan gelombang niat pedang yang sangat mengerikan ke sekelilingnya. Seluruh area itu dilalap niat pedangnya, menyebabkan semua orang menjadi pucat dan gemetar. Apa yang terjadi? Kenapa Ye Xuan melakukan ini? Semua orang mulai panik. Bab 668 Identitas terungkap bagian 2. Pada saat ini, semua orang yang hadir sangat gugup, dan memperhatikan Ye Xuan dengan saksama. Bahkan Taois Chang Hai dan Taois Su Yun merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ye Xuan, apa maksudmu dengan ini? Melihat Ye Xuan menghunus pedangnya, Taois Gu Hao merasa ketakutan. Lagi pula, dia telah dikalahkan oleh Ye Xuan dan tahu bahwa dia tidak mempunyai peluang melawannya. Ye Xuan menjawab dengan tenang, aku benar-benar harus berterima kasih atas pengingatmu yang tepat waktu. Lagi pula, muridku adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa, jadi sebaiknya jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. Jika dia bertemu orang-orang yang punya motif tersembunyi, dia akan berada dalam bahaya. Setelah mengatakan ini, aura pedang yang dilepaskannya langsung menjadi semakin dingin. Seolah-olah udara pun membeku, dan semua orang yang hadir tanpa sadar menahan napas. Dalam sekejap mata, bunga-bunga dan tanaman menari-nari di langit, membentuk formasi raksasa. Semua orang di dalam radius formasi itu merasakan bahaya yang mengancam jiwa. Setelah itu, Ye Xuan dengan tenang meletakkan pedang langit awan di depannya dan mengeluarkan pedang dewa miliknya. Persetan, ada pedang lainnya. Begitu pedang dewa terhunus, hawa membunuh yang mengerikan pun terpancar keluar, hampir membuat beberapa kultivator tak berdaya. Ye Xuan kemudian melanjutkan, murid kecil yang kuterima ini biasanya sangat suka bermain dan nakal. Dia suka berlarian dan membuat masalah, jadi aku tidak akan punya kesempatan untuk melindunginya setiap saat. Karena kalian semua sudah tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang kuat, aku hanya bisa meminta maaf kepadamu. Lagi pula, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir menjadi pucat, dan beberapa orang bahkan mulai melarikan diri. Yang lain hanya berdiri mematung di tempat karena ketakutan. Tak seorang pun di sini yang mampu menahan serangan Ye Xuan. Pada saat ini, sebuah pintu muncul di langit, dan aura penghancur menyapu. Sepertinya Ye Xuan serius kali ini. Pada saat ini, Taois Gu Hao semakin ketakutan. Ia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai, tetapi dia berhasil memprovokasi Ye Xuan.
Seharusnya dia menyadari betapa pentingnya gadis kecil ini bagi Ye Xuan. Apakah dia akan membunuh semua orang di sini untuk menjaga rahasia muridnya tetap aman? Taois Bu Hao benar-benar ketakutan dari lubuk hatinya, dan segera berkata, Ye Xuan, jangan marah. Aku tidak berniat mengincar muridmu. Tolong jangan salah paham. Benarkah? Apa aku benar-benar salah paham? Ye Xuan berbicara dengan dingin dan memfokuskan niat membunuhnya langsung pada Taois Bu Hao, membuatnya sangat takut hingga kakinya gemetar. Aku hanya ingin memberimu, ini hanya pengingat yang ramah. Saat ini, Taois Bu Hao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ia melirik Taois Changhai dan Taois Suyun, lalu memberi isyarat agar mereka membantunya. Lagi pula, mereka juga berisiko jika Ye Xuan benar-benar bertindak. Akankah Ye Xuan membunuh mereka? Mereka benar-benar tidak yakin karena Ye Xuan tampaknya tidak pernah bermain sesuai aturan. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, hal seperti itu masih dalam kemampuannya. Jangan khawatir, adik Ye, Taois Bu Hao hanya mengada-ada. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang bisa berbuat apapun terhadap muridmu. Taois Changhai tidak bisa mengambil risiko. Ia tidak akan bisa menghentikan Ye Xuan jika ia benar-benar mulai membunuh semua orang. Pada saat ini, semua orang yang hadir membenci Taois Bu Hao sampai ke tulang. Kenapa kau bicara begitu? Kalau kau mau mati, jangan bawa-bawa kami. Kami hanya penonton, tapi kau malah melibatkan kami dengan kata-katamu. Apa kau mau kami semua mati? Dasar bajingan. Ketika mendengar perkataan Taois Changhai, Ye Xuan menarik kembali sebagian niat pedangnya, membuat semua orang bisa bernapas lega. Tujuan awalnya adalah untuk mengintimidasi, bukan membunuh. Lagi pula, hanya masalah waktu sampai identitas khusus Xiang Yun diketahui publik. Membunuh orang-orang ini hanya akan menunda hal yang tak terelakkan, dan akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya, terutama jika pembantaian itu terbongkar. Oleh karena itu, tindakan terbaik adalah menanamkan benih-benih teror ke dalam hati orang-orang tersebut, yang akan mencegah mereka memiliki pikiran jahat untuk menyakiti Xiang Yun. Ye Xuan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi matanya masih tertuju pada Taois Bu Hao. Mendengar ini, Taois Changhai buru-buru berkata, jangan gegabah. Meskipun gadis kecil ini adalah reinkarnasi dari sosok yang perkasa, kekuatan karma di dalam tubuhnya juga sangat kuat. Tidak ada cara untuk menghindari kekuatan karma itu dan menyakitinya. Bab 669 Ahem, buru gratis. Lagi pula, kau sudah dianggap ahli nomor 1 di benua timur. Siapa yang berani bersekongkol melawan muridmu? Sebenarnya tidak perlu membunuh semua orang di sini. Tentu saja, Ye Xuan menyadari hal ini, tetapi dia hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi orang. Sejujurnya, bahkan jika Ye Xuan sendiri mencoba membunuh Xiang Yun, dia mungkin akan mati. Lagi pula, kekuatan itu telah dipersiapkan oleh seorang ahli alam abadi yang tersegel. Setelah mendengar kata-kata Taois Changhai, Ye Xuan berpura-pura setuju dan mengangguk. Ia lalu berkata sambil tersenyum, benar. Bagaimana mungkin orang biasa berani melakukan hal seperti itu? Namun, ada satu hal yang harus kukatakan. Xiang Yun adalah muridku. Aku tidak peduli siapapun ahlinya di kehidupan sebelumnya. Sekarang, dia hanyalah salah satu muridku. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan menyapukan tatapan dinginnya ke arah kerumunan dan mencibir. Aku sudah hafal semua penampilanmu. Jika muridku terluka saat pergi menjelajah, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan menyalahkan kalian semua. Ini salah kalian karena mengungkap rahasianya. Hidup atau mati kalian tergantung pada diri kalian sendiri. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Jangan bilang dia akan menyalahkan kita kalau dia sampai tersandung. Bagaimana Anda bisa menyalahkan kami atas hal ini? Meskipun mereka dipenuhi rasa dendam, mereka tidak berani bersuara. Itu sama saja dengan bunuh diri, sungguh. Orang yang benar-benar pantas disalahkan adalah Taois Bu Hao. Kalau bukan karena orang tua ini, semua ini tidak akan terjadi. Banyak orang sudah mulai mengambil tindakan. Cepat dan gambarlah potret gadis kecil itu. Nanti, pajanglah di sekte dan pastikan semua murid hafal seperti apa rupanya. Mereka tidak boleh memprovokasi dia. Selain itu, jika dia muncul di wilayah kita, kirim para ahli secara diam-diam untuk melindunginya. Jangan sampai dia terluka, atau kita yang akan disalahkan. Ye Xuan biasanya orang yang menepati janjinya, jadi semua orang menanggapi perkataannya dengan serius. Ekspresi Taois Bu Hao juga sangat muram. Ia sungguh tidak menyangka Ye Xuan akan bertindak sejauh ini. Gao Sun bergumam dalam hati, sial, cara seperti ini sungguh luar biasa. Hanya dengan beberapa patah kata, dia sudah memaksa orang-orang ini untuk menjaga muridnya. Tak akan ada yang mau mengganggunya, dan semua orang akan berusaha melindunginya. Ye Xuan mungkin bahkan tak perlu repot-repot menjaganya. Begitu Ye Xuan melihat pesannya telah tersampaikan, dia tersenyum dan menyimpan pedang langit awan. Ingat apa yang kukatakan hari ini.
Lagi pula, aku, Ye Xuan, selalu menepati janjiku. Jangan lupakan, terutama kau, Taois Gu Hao. Ye Xuan menatap Taois Gu Hao sambil tersenyum, seolah-olah dia sangat mendorongnya untuk mencoba sesuatu. Setelah mendengar kata-kata ini, Taois Gu Hao gemetar. Hehe, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Aku pasti tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Gadis kecil itu sungguh imut. Siapa yang tega menyakitinya? Siapa sih yang mau mati? Meskipun mulutku sangat keras kepala, otakku tidak kurang dalam hal apapun. Petik 1. Bagus. Dari kelihatannya, kamu cukup pintar. Setelah berkata demikian sambil tersenyum, Ye Xuan menyimpan pedang dewa itu, dan niat pedang yang bergolak pun sirna. Semua orang di tempat kejadian akhirnya merasa tenang dan menghela napas lega. Setelah melihat orang-orang ini rileks, hati Ye Xuan pada dasarnya meledak karena bangga. Hahaha. Sepertinya aku sekarang menjadi bos besar benua timur. Ini dimainkan dengan sangat brilian, jika saya boleh mengatakannya sendiri. Petik 1. Saya seharusnya memberi diri saya tepuk tangan. Petik 1. Bab 670 mengaktifkan mode berserk bagian 1. Ye Xuan tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Saat itu, Ao Lei tiba di sampingnya. Matanya terpaku pada layar di langit, dan tak ada apa-apa selain keterkejutan di matanya. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa gadis kecil ini adalah reinkarnasi seorang ahli, melihatnya sendiri masih cukup mengejutkan. Saudara muda Ye, latar belakang murid yang kamu terima ini benar-benar hebat. Kita harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatannya, karena dia pasti akan menjadi pilar masa depan sekte ini. Dia berpotensi menjadi saintes dari sekte Great Wilderness Divine. Ao Lei mengatakan ini dari lubuk hatinya. Sekte Dewa Gurun Agung mirip dengan Sekte Dewa Danau Giok karena mereka biasanya menunjuk seorang santo, seperti peri reinkarnasi. Namun, mereka tidak melakukannya selama bertahun-tahun karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut. Xiang Yun jelas layak, jadi Ao Lei sangat gembira. Setelah mendengar kata-katanya, Ye Xuan segera menyela. Kakak Ao, sebenarnya, Xiang Yun bukan santo dari Sekte Dewa Alam Liar Agung. Ada orang lain. Setelah mendengar ini, Ao Lei, Gao Sun, dan Yue Lun semuanya tercengang. Sang santo dianggap sebagai salah satu tokoh penting sekte tersebut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kalau mereka punya santo? Ye Xuan berkata dengan tenang, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ada sekte Dewa Belantara Agung lainnya di benua surga. Seseorang di sana telah ditunjuk sebagai orang suci. Mereka memperlihatkan ekspresi terkejut dan kagum. Untuk bisa menjadi seorang dewi, seberapa mengerikankah orang ini? Hehe, lumayan. Bahkan surga pun menjaga sekte Dewa Gurun Agung kita. Di dalam alam kuno, Xiang Yun hendak memulai pertempuran sengit. Ketika energi dalam tubuhnya terstimulasi, seluruh langit tertutupi awan gelap, membuat semua orang di sekitarnya merasakan tekanan hebat. Bahkan wajah Feng Xiun menjadi pucat saat melihat sosok seperti peri muncul dari tubuh Xiang Yun. Kakak ketiga. Kemudian, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan gurunya kepadanya saat itu. Tubuh Xiang Yun mengandung energi yang sangat besar. Jika energi itu dilepaskan, kekuatan yang bisa ia tunjukkan tak terbayangkan. Kekhawatirannya sirna. Awalnya, ia merasa bahwa ia ditakdirkan untuk disingkirkan hari ini, tetapi adik ketiganya tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Sekarang bahkan adik perempuannya lebih kuat darinya. Bukankah ini agak memalukan? Yah, tak perlu dimasukkan ke hati, pikirnya. Bukankah lebih baik dilindungi orang lain? Lagi pula, ia tidak suka bertarung, dan hanya melangkah ke jalur kultivasi untuk mengubah takdirnya. Alih-alih menjadi ahli terkuat, ia lebih suka mengolah pil. Xiang Yun melayang di udara sambil mengangkat palunya tinggi-tinggi. Kilatan petir menyambar di sekelilingnya, dan ia tampak bagaikan dewa perang, tak terkalahkan dan perkasa. Meskipun Feng Xiun sudah pulih ke kondisi prima, ia tidak memilih untuk berdiri, melainkan berpura-pura terbaring lemah di tanah. Karena adik perempuannya yang masih muda telah tersulut oleh luka-lukanya, lebih baik ia tetap di tempat. Feng Xiun tiba-tiba bertanya-tanya, jika ia berpura-pura terluka parah, apakah adik perempuannya akan mengamuk? Memikirkan hal ini, Feng Xiun bertindak licik dan memaksa dirinya untuk batuk mengeluarkan seteguk darah. Setelah melakukan semua ini, Feng Xiun segera berpura-pura lemah. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka langsung mendapat firasat bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih buruk. Kakak kedua, mata Xiang Yun langsung memerah saat dia berteriak khawatir. Pada saat ini, sosok ilusi itu mengembun lagi saat Xiang Yun menjadi murka dan menatap tajam ke arah para kultivator sekte Supreme Divine. Kalian semua akan mati. Begitu selesai bicara, ia mengayunkan palunya dengan ganas. Rasanya seperti badai turun dari langit. Pada saat ini, semua orang akhirnya tahu bahwa mereka berada dalam masalah besar. Mereka tidak lagi punya kesempatan untuk melarikan diri. Bab 671 mengaktifkan mode berserk bagian 2.
Teknik petir tak berujung, petir ribuan menyegel alam semesta. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, kilatan petir ungu menyambar bayangan ilusi dari bayangan binatang buas yang baru saja mengembun itu lagi berulang kali, menghancurkannya berkeping-keping. Wajah Li Hong langsung memucat, dan ia memuntahkan seteguk darah. Jelas ia mengalami luka serius. Ini tidak mungkin terjadi. Itu hanya satu serangan, namun dia sudah menderita cedera yang parah. Dia berbalik dan menyadari bahwa semua orang di sekitarnya memasang ekspresi ketakutan. Xiang Yun, yang telah mengamuk, menyerang tanpa pandang bulu dengan mata merah. Siapapun orangnya, selama ia melihat mereka, mereka akan merasakan amarahnya. Bahkan mereka yang bersembunyi jauh dan ingin menonton pertunjukan yang bagus juga diberkati oleh beberapa sambaran petir. Kenapa kau juga menyerang kami? Kami tidak pernah menyinggung perasaanmu. Dalam waktu singkat, rambut orang-orang ini hangus disambar petir, dan pakaian mereka hangus menghitam. Mereka pun bergegas melarikan diri untuk menghindari. Melihat pemandangan ini, Feng Xiyun hampir tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya gemetar saat ia memaksakan diri untuk tetap diam di tanah. Kakak ketiga memang mudah sekali tertipu. Hehe. Dia merasa sedikit bersalah, tetapi merasa perlu bagi mereka untuk menangani situasi ini. Pada saat ini, Li Hong tengah menerima pukulan palu. Ledakan. Li Hong langsung terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar. Merasakan sakit di sekujur tubuhnya, Li Hong masih tak percaya. Ini tidak mungkin benar. Aku tidak bisa kalah semudah itu. Dia berdiri dengan gemetar, lalu mengambil pil dan meminumnya, membiarkan tubuhnya pulih sepenuhnya. Paman Li, kalau tidak ada cara lain, kita mundur dulu. Tidak akan terlambat untuk menghadapinya nanti. Liu Yun ketakutan setengah mati. Ia takut jika ia tidak segera melarikan diri, nyawanya akan terancam. Jika mereka terbunuh di tempat ini, mereka tidak akan benar-benar mati. Namun, siapa yang tahu apakah akan ada efek samping lainnya? Li Hong segera mengusir Liu Yun. Ia selalu percaya dirinya tak terkalahkan. Mustahil baginya untuk dikalahkan oleh gadis kecil ini. Jika dia kalah dari Feng Xiyun, dia mungkin bisa menerimanya. Namun, yang tidak dapat diterimanya adalah kekalahan dari seorang gadis berusia 6 tahun. Kalian semua pengecut. Apa kalian layak disebut murid sekte dewa tertinggi? Semua pengecut sebaiknya enyah saja. Yang punya nyali harus ikut aku dan menghajar gadis kecil ini. Aku tidak percaya seorang gadis kecil pun bisa mengalahkan kita semua, kata Li Hong dengan sengit. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang berwarna hitam dan memancarkan aura yang amat menakutkan. Hantu binatang buas itu mengembun di atas kepalanya lagi, dan yang ini tampaknya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ia melesat ke langit dan mengayunkan pedangnya ke arah Xiang Yun. Hantu binatang buas di atas kepalanya membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelannya bulat-bulat. Xiang Yun sama sekali tidak gentar, dan mengayunkan palunya ke atas untuk menghadapi tebasan pedang yang turun. Bahkan menghadapi hantu binatang buas yang ratusan kali lebih besar dari tubuhnya, Xiang Yun tidak menunjukkan rasa takut dan menyerang tanpa ragu. Kemudian, palunya tiba-tiba membesar dan menghantam Li Hong dan hantu itu, menyebabkan ruang pun bergetar. Mengerikan sekali. Kalau aku pasti sudah jadi pasta daging karena pukulan itu. Apakah gadis kecil ini benar-benar manusia? Para penonton ketakutan melihat pemandangan ini, dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar spesies yang sama dengan mereka. Apakah dia monster yang menyamar sebagai manusia? Disertai suara dentuman keras, hantu binatang buas di langit hancur berkeping-keping sekali lagi, dan Li Hong terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar lainnya. Tampaknya tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Paman Li. Melihat Li Hong dalam kondisi seperti itu, Liu Yun menjadi cemas dan berteriak kesal, sekarang atau tidak sama sekali. Serang atau kita tamat. Begitu dia selesai berbicara, puluhan pengikut sekte ilahi tertinggi menyerbu pada saat yang sama, mencoba menyerbu dan menenggelamkan Xiang Yun dengan jumlah yang banyak. Namun, sebelum mereka sempat mendekat, sambaran petir menyambar mereka tanpa ampun. Xiang Yun telah berubah menjadi dewa kematian. Ia sangat marah karena adik keduanya terluka parah. Aku akan menghancurkan kalian semua menjadi roti daging. Dia tidak ingin saudara perempuannya yang kedua tidur selamanya seperti keluarganya, dan mengayunkan palu kentangnya berulang kali ke arah pengikut sekte Supreme Divine, membuat mereka terpental setiap kali. Dalam sekejap, ia telah membereskan mereka semua, dan mereka semua tereliminasi dari pertemuan. Mereka bahkan belum berhasil mendaki gunung, apalagi bersaing memperebutkan peringkat. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah mengaku kalah. Li Hong tidak dapat mempercayai apa yang disaksikannya, dan ingin melarikan diri agar ia dapat mempertahankan kesempatannya untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan itu. Namun, Xiang Yun tidak akan pernah mengizinkannya. Lagi pula, dialah yang telah melukai kakak perempuannya. Bab 672 Yun Hai muncul, bagian 1. Melihat Li Hong hendak melarikan diri ke puncak, Xiang Yun mengayunkan palunya dan menghancurkan jalan setapak yang hendak ia tempuh.
Batu-batu gunung langsung hancur dan berhamburan ke segala arah. Benarkah, satu-satunya kata yang tepat untuk digunakan di sini adalah F***? Semua orang tercengang, bahkan mereka yang berada di luar wilayah kuno. Gunung itu telah ada sejak zaman kuno, dan dilindungi oleh kekuatan yang menguasai wilayah kuno. Namun, gunung itu sebenarnya dirusak oleh Xiang Yun. Pada saat ini, Li Hong sudah berkeringat deras. Kalau saja palu gadis itu mengenai dia sekarang, dia pasti sudah mati. Ketika orang-orang di luar dunia kuno melihat pemandangan ini, mereka semua mengangguk pada diri mereka sendiri. Reinkarnasi sosok perkasa memang berbeda. Kekuasaan bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Jangan gegabah. Saat itu, Li Hong tidak lagi sombong. Malahan, ia merasa ingin berlutut dan memohon belas kasihan. Ia tersungkur ke belakang, dan mulai mundur ketika melihat Xiang Yun mendekatinya dengan palunya. Dari sudut pandangnya, dia tampak seperti dewa kematian. Lalu, kakinya lemas. Kau harus mati hari ini, kata Xiang Yun dingin. Ia mengangkat palunya dan mengarahkannya ke Li Hong. Li Hong mencoba sekali lagi untuk melawannya, tetapi sia-sia. Palu itu menghantam pedangnya, merusaknya sepenuhnya. Kemudian, palu itu mendarat di tubuhnya, menyebabkan pedang itu berkilat dan menghilang. Dia telah tersingkir. Xiang Yun menjadi cemas ketika melihat ini. Ia tidak menyadari bahwa seseorang tidak akan benar-benar mati setelah dibunuh di alam kuno, jadi ia mengira Li Hong telah melarikan diri. Ia mendongak dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Li Hong sama sekali. Yang ia lihat hanyalah para murid sekte dewa tertinggi yang tersisa, serta mereka yang tetap tinggal untuk menonton pertunjukan, mencoba menyelinap pergi. Karena tidak dapat menemukan Li Hong, ia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kepada orang-orang ini. Ketika mereka menyadari hal ini, mereka semua memiliki pikiran yang sama. Persetan. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku nggak akan mulai memanjat, malah tetap di sini. Semuanya sudah berakhir. Sialan. Orang-orang yang hadir merasa bahwa mereka adalah penonton yang tidak bersalah, tetapi Xiang Yun tidak berminat untuk mencari tahu siapa yang mana. Dia melayang ke angkasa, dan kilatan petir ungu kembali menyambar, menciptakan sangkar petir besar yang menjebak semua orang di dalamnya. Aku tidak tahan lagi. Di antara orang-orang ini, Yun Hai sangat marah. Ia berencana untuk menunggu waktu yang tepat dan kemudian menyerbu untuk meraih kemenangan di saat yang genting. Namun, sekarang tampaknya dia akan disingkirkan oleh gadis kecil ini. Ini tidak dapat diterima. Sialan kau gadis kecil, aku tak tahan lagi. Begitu selesai berbicara, Yun Hai menghunus pedangnya dan melepaskan auranya. Kultivasi alam hampa tingkat puncaknya terungkap saat ini, mengejutkan mereka yang terperangkap di dalamnya. Siapakah yang mengira bahwa di antara kerumunan orang beraneka ragam ini, tersembunyi seorang jenius? Kenapa aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Siapa dia? Kalau tidak salah, dia pasti dari zona es, aura dingin khas yang terpancar dari tubuhnya terlalu kentara. Aku tahu siapa dia. Orang ini adalah ahli Dao es dari kuil es di zona es, lagi pula, pedang es yang dia pegang sangat kuat. Dia salah satu peserta yang digadang-gadang akan menang. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti siapa dia. Kalau begitu, apakah kita selamat? Setelah melihat Yun Hai muncul, semua orang sangat gembira. Jika dia bisa mengalahkan gadis kecil ini, mereka masih bisa terus berpartisipasi dalam pertemuan itu. Melihat Yun Hai melangkah maju, Xiang Yun mengerjap, lalu berbalik dan bertanya kepada mereka yang berbicara, Dao es. Apakah kuat? Tidak bisa dianggap yang terkuat, tapi tetap saja cukup kuat. Xiang Yun tercengang. Apakah itu kuat atau tidak? Mengapa mereka berbelit-belit? Karena tidak mengetahui sesuatu yang berguna, dia mengayunkan palunya ke orang yang membalas, dan langsung membunuhnya. Setelah melepaskan auranya, Yun Hai melayang di udara dengan pedang di tangan, bersiap untuk bertempur. Rasanya sangat memuaskan diakui dan diakui oleh orang lain. Dao es mengandung kekuatan. Yun Hai mulai berbicara, tetapi Xiang Yun tidak menggubrisnya dan mengayunkan palunya ke arahnya. Persetan. Setidaknya izinkan aku mengatakan sesuatu. Ekspresi Yun Hai berubah drastis. Dia baru saja mengumpulkan kekuatannya untuk memberikan pukulan telak pada Xiang Yun. Namun, gadis kecil itu tidak mau mendengarkan ocehannya dan langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Karena lengah, ia pun terkapar tak berdaya, dan terpaksa menanggung puluhan pukulan palu. Yun Hai bertahan sekitar 60 detik sebelum terbanting ke tanah dan menciptakan salah satu lubang khas Xiang Yun di tanah. Bab 673 Yun Hai muncul, bagian 2. Melihat Yun Hai dikalahkan dalam sekejap, semua orang merasa putus asa. Dia seharusnya menjadi penyelamat mereka. Yun Hai berusaha keras meludahkan tanah di mulutnya. Lalu, ia memanjat keluar dari lubang dengan susah payah. Dia benar-benar meremehkannya. Setelah mengeluarkan pil pemulihan dan meminumnya, Yun Hai merasa sedikit lebih baik dan sekali lagi melayang di udara. Wajahnya sangat muram.
Dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di depan umum nanti? Setelah menarik napas dalam-dalam, Yun Hai menjadi marah. Ia harus mendapatkan kembali harga dirinya, atau ia akan selamanya menjadi bahan tertawaan. Gadis kecil, kau memang cukup kuat. Namun, aku hanya meremehkanmu tadi dan tidak menghindar. Kamu mungkin berhasil pertama kali, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga sekarang. Hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, Yun Hai langsung mengerahkan kekuatan spiritualnya dan menyalurkannya ke pedangnya, yang mulai melepaskan aura pedang yang sangat menakutkan. Ketika yang lain melihat ini, mereka kembali merasa berharap. Wajah Yun Hai menunjukkan senyum jahat saat dia tiba-tiba menyerang. Sinar pedang dingin menyambar ke arah Xiang Yun dalam sekejap, dan tampaknya mustahil untuk menghindari serangan itu. Namun, sebelum sinar pedang itu sempat menyentuhnya, Xiang Yun mengangkat palunya ke depan, mengarahkan kepalanya ke arah Yun Hai. Kemudian, di tengah semua orang yang menyaksikan dengan tak percaya, palu itu tiba-tiba mengembang. Tak hanya menangkis semua sinar pedang, palu itu juga mengembang memanjang dan menghantam Yun Hai. Dengan suara keras, Yun Hai jatuh lagi ke tanah. Ia memuntahkan beberapa suap darah, dan bisa dipastikan banyak tulangnya yang patah. Saat ini, Yun Hai dipenuhi keraguan. Apa gunanya hidup di dunia ini? Semua orang akhirnya menyerah tanpa daya. Sepertinya si jenius ini tak akan mampu menyelamatkan mereka. Yun Hai mengerahkan seluruh tenaganya untuk merangkak berdiri. Serangan barusan bisa dibilang serangan terkuatnya. Namun, serangan itu ditepis begitu saja oleh palu Xiang Yun. Ice Dao Kid, sudah selesai. Cepat lakukan sesuatu kalau belum selesai. Xiang Yun berteriak. Ia sudah kehabisan kesabaran. Ia ingin segera menyingkirkan orang-orang ini dan memeriksa adiknya yang kedua. Ya, lupakan saja, aku tidak mau main-main denganmu lagi, kata Yun Hai tanpa ragu. Meskipun enggan, ia hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Tidak ada gunanya berjuang lagi. Memikirkan hal ini, Yun Hai tiba-tiba merasa semakin dirugikan. Ia sudah susah payah mempersiapkan banyak hal, tetapi tetap saja kalah dari seorang gadis berusia 6 tahun. Tanpa ragu, ia berbalik dan dengan sukarela meninggalkan dunia kuno itu. Ia tak hanya terluka secara fisik, tetapi juga mental. Setelah melihat Yun Hai pergi, semua orang saling memandang dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengakui kekalahan secara sukarela, atau melawan gadis kecil ini sampai mati? Meskipun Yun Hai itu tidak berguna, dia benar-benar ahli alam hampa tingkat puncak. Apa peluang kita untuk melawannya? Setelah berpikir cukup lama, para penonton pun angkat bicara satu persatu. Saudara-saudara, kuharap kalian berhasil mendapatkan peringkat yang bagus dan menghajar gadis kecil ini habis-habisan. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku harus kembali dan merawat ibuku, jadi aku pamit dulu. Ah, oke. Jangan khawatir. Istriku akan segera melahirkan, jadi aku juga akan pergi. Setelah berdalih dengan berbagai alasan, banyak orang memilih untuk mundur. Sisanya sudah sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Di luar pintu masuk alam kuno, seberkas cahaya berkelebat, dan para pengikut sekte ilahi tertinggi satu demi satu muncul dalam keadaan menyedihkan dan jatuh ke tanah. Bab 674 Guru, saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Tidak lama setelah itu, Li Hong muncul di pintu masuk, tampak agak menyedihkan. Setelah berjuang untuk berdiri, ia kembali memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat dan lemah. Jelaslah bahwa hantaman palu Xiang Yun telah melukainya dengan parah. Maaf, Guru, saya tidak berhasil memenuhi harapan Anda, kata Li Hong sambil menundukkan kepala. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi gurunya. Pada saat ini, wajah Taois Gu Hao begitu muram, cocok sekali jika berada di rumah hantu. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Asap seakan mengepul dari telinganya. Kartu truf yang telah ia persiapkan dengan susah payah telah dikalahkan oleh seorang gadis berusia 6 tahun. Gao Sun cepat tanggap memahaminya. Oh, lihat saja dia. Dia bermain sangat baik. Dia menerima 3 pukulan palu dari Xiang Yun. Itu rekor baru, loh. Kemudian, dia berbalik untuk berbicara kepada murid-muridnya. Kalian semua lihat betapa kuatnya dia, kan? Dia jauh lebih unggul dari murid-murid sekte dewa tertinggi lainnya. Sungguh pantas menjadi seseorang yang dididik oleh Taois Gu Hao. Setelah mendengar ini, Taois Gu Hao memuntahkan seteguk darah. Sungguh menyebalkan. Dia telah mengirim hampir semua murid sekte dewa tertinggi, kecuali Xie Tianyu, untuk menghadapi 2 murid Yesuan, tetapi mereka semua telah dikalahkan, termasuk murid pribadinya. Sungguh memalukan. Gao Sun, jangan coba-coba. Taois besi hitam menatap tajam Gao Sun. Namun, Gao Sun tidak menghiraukannya dan menjawab dengan nada meremehkan, kenapa tidak? Mau bertarung. Mendengar ini, Taois besi hitam langsung mundur. Gurunya telah kalah dari Yesuan,
dan murid-murid sekte telah dikalahkan oleh Xiang Yun. Jika dia juga kalah, kemenangannya akan lengkap dan reputasi sekte dewa tertinggi akan semakin terpuruk. Jangan terlalu sombong. Kita belum kalah. Masih terlalu dini untuk menentukan pemenang akhir. Saat itulah Gao Sun ingat bahwa Xie Tianyu belum tersingkir. Pada saat ini, peringkat diperbarui, dan semua orang dapat melihat bahwa Xie Tianyu sudah berada di peringkat ke-11. Dia sudah menduduki peringkat ke-11. Gao Sun tertegun sejenak. Ketika ia mengamati peringkat murid-murid sekte Dewa Gurun Besar, ia menemukan bahwa peringkat tertinggi adalah Hua Rufeng di peringkat ke-18. Nama Zhuge Yuiwei belum ada di daftar peringkat, jadi ia tidak yakin bagaimana kondisinya. Berbalik menatap Ye Xuan, ia memperhatikan bahwa Ye Xuan tetap tenang dan kalem. Hehe, lihat saja baik-baik, kata Taois besi hitam dengan ekspresi mengejek. Jika gadis kecil itu bukan reinkarnasi dari sosok yang perkasa, kedua murid itu pasti sudah tersingkir. Lagi pula, siapa tahu gadis yang tergeletak di tanah itu bisa melanjutkan. Dia belum bangun setelah sekian lama. Saat dia berbicara, tatapan Taois besi hitam terfokus pada Feng Xiyun, yang masih berpura-pura terluka dan tidak sadarkan diri. Setelah mendengar kata-kata ini, Gao Sun tetap tenang. Situasi saat ini baik-baik saja. Semakin mereka berdua menaruh harapan pada Xie Tianyu, semakin besar pula kemungkinan mereka akan jatuh. Ia akan bisa lebih menikmati dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Gao Sun dengan senang hati bergabung kembali dengan kelompok sekte Dewa Gurun Agung. Pada saat ini, beberapa kilatan cahaya lagi berkelebat, menandakan akhir perjalanan para peserta di pertemuan itu. Di antara mereka, yang paling terpuruk tak diragukan lagi adalah Yun Hai. Sebagai ahli alam hampa tingkat puncak, dia telah tersingkir bahkan sebelum dia sempat menginjakkan kaki di gunung. Itu terlalu tragis. Untungnya, ia tidak sendirian, dan banyak murid sekte dewa tertinggi telah mengalami nasib yang sama, termasuk ahli alam hampa tingkat puncak lainnya, Li Hong. Melihat mereka, Yun Hai merasa jauh lebih baik. Yun Hai, apa yang terjadi? Setelah melihat Yun Hai yang tampak putus asa, para kultivator kuil es menjadi khawatir. Mereka tahu betul kekuatannya, dan tidak menyangka dia akan tersingkir secepat ini. Guru, saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Bisakah kita kembali ke kuil es? Mendengar ini, wajah Guru Yun Hai menjadi gelap. Pukulan berat apakah yang dialami muridnya sehingga ia mampu mengucapkan kata-kata tersebut? Tapi sekali lagi, itu masuk akal. Dipukuli habis-habisan oleh seorang gadis 6 tahun saja sudah bisa membuat siapapun seperti itu. Bahkan orang biasa pun mungkin tak bisa menerima ini, apalagi seorang jenius seperti dia. Bab 675 waktunya bangun. Bajingan, bagaimana kau bisa berkata begitu? Karena kau sudah melangkah di jalur kultivasi, kau seharusnya tidak takut gagal. Tanpa mengalami kesulitan, bagaimana kau bisa berkembang? Yang perlu kau lakukan adalah belajar dari kegagalan ini, lalu terus memperbaiki diri. Baiklah, ayo kembali ke kuil es. Kau akan terus berkultivasi di sana. Selalu pertahankan sikap serius dan penuh dedikasi terhadap kultivasi. Jalan kultivasi takkan pernah berakhir. Kekalahan hanyalah rintangan yang harus kau lalui. Namun, jika kau tidak belajar dari kegagalan dan kekalahanmu, kau takkan pernah mencapai puncak. Setiap ahli pasti pernah mengalami kekalahan. Jadilah kuat dan tangguh. Pengalaman ini akan berguna bagimu di masa depan. Mendengar ini, Yun Hai langsung merasa bersemangat dan tersadar dari kesedihannya. Kata-kata guru benar. Namun, saat ini, hatinya dipenuhi kebencian terhadap Li Hong. Kalau bukan karena orang ini, bagaimana mungkin Xiang Yun bisa mengamuk? Jika Taois Bu Hao tidak ada di sini, dia pasti sudah bergegas menghampiri Li Hong dan menghajarnya. Di dalam wilayah kuno, Xiang Yun telah mengunci orang-orang yang tersisa, dan tidak menginginkan apapun selain menyingkirkan semua orang yang mengganggu ini. Namun, saat itu, Feng Xiyun membuka matanya dan melihat sekeliling. Terperangah, ia menyadari bahwa hanya ada sedikit orang yang tersisa. Kali ini, sepertinya aku sedikit berlebihan. Tampaknya tindakannya telah membuat saudara perempuannya yang ketiga gusar, sehingga mengakibatkan situasi seperti sekarang. Jika dia tidak segera bangun, orang-orang yang tersisa mungkin akan tersingkir. Pada saat ini, Xiang Yun juga menyadari bahwa adik perempuannya yang kedua telah bangun, dan menjatuhkan palunya, lalu menerkam ke arah Feng Xiyun. Oh, kakak kedua, untungnya kamu tidak tertidur selamanya. Sambil berbicara, Xiang Yun langsung menghambur ke pelukan Feng Xiyun. Ia membenamkan kepala mungilnya di dada Feng Xiyun, dan tak lagi tampak garang seperti sebelumnya. Pada saat ini, tanpa Xiang Yun yang membimbingnya, sangkar petir itu menghilang, memungkinkan peserta yang tersisa untuk pergi dengan aman. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Xiyun merasa sangat malu. Ia tidak tahu apakah ia harus terus berpura-pura terluka. Setelah berpikir sejenak, Feng Xiyun mengurungkan niatnya. Lagi pula, tanahnya cukup dingin dan tidak nyaman untuk berbaring.
Beberapa saat kemudian, Feng Xiyun membersihkan debu dari pakaiannya dan berdiri. Ia bahkan meregangkan tubuhnya dengan malas. Rasanya lebih baik. Melihat ekspresi Feng Xiyun yang tenang dan tak terpengaruh, semua orang langsung tercengang. Hah, Feng Xiyun tidak terluka parah sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Apakah saya dipukuli tanpa alasan yang jelas? Pada saat ini, orang-orang itu sudah mengumpat dalam hati. Awalnya, mereka semua mengira Xiang Yun mengamuk karena Feng Xiyun yang terluka parah. Namun, kenyataannya Feng Xiyun baik-baik saja. Dia bahkan berbaring di tanah dan beristirahat sementara mereka dipukuli. Ini jelas dilakukan dengan sengaja. Sialan, hati manusia itu jahat banget. Setelah meregangkan tubuhnya, Feng Xiyun menguap dan menemukan batu gunung yang nyaman untuk diduduki. Xiang Yun masih dalam pelukannya, menatap adik keduanya dengan ekspresi bingung. Kakak kedua, apakah kamu tidak terluka? Sambil berbicara, Xiang Yun mengulurkan tangan kecilnya dengan tak percaya dan terus menyentuh tubuh Feng Xiyun, ingin melihat di mana dia terluka. Akan tetapi, setelah beberapa saat, dia gagal menemukan luka apapun. Feng Xiyun tersenyum dan berkata, kakak ketiga, kurasa aku tidak bilang aku terluka. Tapi aku melihatmu terjatuh ke tanah tadi. Feng Xiyun tertawa terbahak-bahak. Aku tidak jatuh. Aku hanya sedikit lelah, jadi aku memutuskan untuk beristirahat. Melihat betapa kuatnya dirimu, aku memutuskan untuk bersantai dan menikmati pertarunganmu. Jadi begitulah. Bagaimanapun, tidak apa-apa asalkan saudara perempuannya yang kedua tidak terluka. Setelah mendengar ini, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Aku marah sekali. Jangan halangi aku. Aku harus melawannya sampai mati. Di sisi lain, Yun Hai, yang akhirnya berhasil menenangkan diri, sekali lagi marah. Itu semua sia-sia. Feng Xiyun hanya berpura-pura terluka. Jika mereka hanya melenyapkan semua orang dari sekte dewa tertinggi, itu masih bisa diterima. Namun, yang lainnya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menjadi korban tambahan karena kehadiran mereka. Saat ini, bukan hanya Yun Hai yang merasa terharu. Li Hong pun sama. Ia menghibur diri bahwa setidaknya ia telah mengalahkan Feng Xiyun, tetapi bahkan kemenangan itu telah direnggut darinya. Ekspresi Taois besi hitam juga muram. Percakapannya dengan Gao Sun tentang Feng Xiyun terputar kembali di benaknya. Persetan. Dia mempermalukan dirinya sendiri lagi. Puff, Xiyun benar-benar istimewa, bahkan aku pun tertipu olehnya. Gao Sun tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Sepertinya dia telah belajar lebih dari sekadar teknik kultivasi dari Ye Xuan. Bab 676 Energi Takdir. Ye Xuan tersenyum lebar. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, sebelum mengirim murid-muridnya pergi, dia sudah memberi mereka banyak pil pemulihan. Bahkan jika mereka menderita luka serius, mereka akan baik-baik saja setelah memakan satu atau dua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang yang tersisa saling bertukar pandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, maka kita akan tersingkir. Bergerak cepat. Begitu orang ini selesai berbicara, ia bergegas naik ke gunung, dan segera diikuti oleh seluruh rombongan. Mereka justru merasa cukup beruntung. Setidaknya, mereka masih bisa berpartisipasi dalam pertemuan itu. Feng Xiyun mengizinkan mereka pergi, dan memilih untuk merawat Xiang Yun. Karena adik perempuannya baru saja menghabiskan banyak energi, ia mengeluarkan pil pemulih jiwa dan menyuapkannya kepadanya. Setelah Xiang Yun memakan pil ini, dia merasakan sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuhnya, dan merasa agak nyaman. Berbaring dalam pelukan Feng Xiyun, kelopak matanya tanpa sadar tertutup, dan dia tertidur. Ye Xuan merasa agak malu ketika melihat pemandangan ini. Setiap muridnya tampak unik. Pertemuan sedang berlangsung, tetapi Xiang Yun tertidur pulas. Feng Xiyun juga agak terkejut, tetapi memilih untuk tidak membangunkannya. Sebaliknya, ia memeluknya diam-diam dan membiarkannya tidur. Di sisi lain, Zhuge Yuiwei telah tiba di ruang independen, dan aura pedangnya yang tajam memenuhi ruang tersebut. Di depannya duduk seorang wanita ramping. Mereka belum bertengkar, dan hanya duduk diam berhadapan. Seiring berjalannya waktu, Zhuge Yuiwei tiba-tiba teringat pada adik-adik perempuannya dan sangat merindukan mereka. Pada saat ini, daftar peringkat potensial muncul di depan mata mereka. Mu Beichen berada di posisi pertama, dan peri reinkarnasi di posisi kedua. Ketika dia memindai daftar itu, dia akhirnya menemukan nama yang dicarinya, Xie Tianyu di posisi ke-11. Melihat nama ini, tatapan Zhuge Yuiwei tiba-tiba berubah sangat dingin. Wanita di depannya ketakutan. Berada di ruangan yang sama dengan Zhuge Yuiwei saja sudah memberinya banyak tekanan. Akan tetapi, Zhuge Yuiwei belum bergerak, jadi dia tidak bertindak gegabah. Setelah melihat daftar peringkat potensial, apakah dia akan mengambil tindakan? Aku tidak akan main-main denganmu lagi. Kita akhiri saja di sini. Zhuge Yuiwei segera berjalan mendekat.
Melihat kejadian itu, wanita itu menjadi tegang. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam hampa tahap akhir. Apakah Zhuge Yuiwei benar-benar yakin bisa menghadapinya dengan mudah? Zhuge Yuiwei telah menghunus pedang langit awannya dan melepaskan beberapa sinar pedang, namun wanita itu gagal bereaksi tepat waktu dan tertusuk oleh sinar tersebut. Ini tidak mungkin terjadi. Matanya dipenuhi keraguan dan ketidakpercayaan. Saya minta maaf. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Zhuge Yuiwei mengayunkan pedangnya untuk terakhir kalinya dan melenyapkan wanita itu. Setelah melakukan ini, sebuah pintu tiba-tiba muncul di depan Zhuge Yuiwei, dan gumpalan energi takdir mengalir ke tubuh Zhuge Yuiwei. Setelah menyerap energi takdir, kemampuan pemahaman Zhuge Yuiwei tampaknya meningkat pesat. Ia mengulurkan telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama, bergumam dalam hati, jadi ini energi takdir yang guru ceritakan padaku. Sebelum mereka berangkat, Yesuan telah memberitahunya apa saja yang harus diperhatikan dalam pertemuan itu dan bagaimana mengumpulkan energi takdir. Setiap kali dia mengalahkan musuh atau memecahkan rekor tertentu, dia akan diberi hadiah energi takdir. Namun, jika Anda dikalahkan oleh musuh selama pengumpulan, 80% energi takdir yang Anda peroleh akan diambil oleh musuh. Karena alasan inilah jika seseorang ingin memperoleh energi takdir dalam jumlah maksimum, mereka harus menjadi juara dalam pertemuan tersebut. Zhuge Yuiwei tidak ragu-ragu dan langsung melangkah masuk ke pintu. Garis-garis cahaya menyelimuti dirinya, dan Zhuge Yuiwei muncul di ruang independen baru. Di tempat ini, ia akan menghadapi lawan baru. Hahaha, aku benar-benar dijodohkan dengan seorang gadis lagi. Aku sungguh beruntung. Sepertinya peringkatku akan naik lagi. Setelah melihat Zhuge Yuiwei, seorang pemuda berjubah abu-abu mengucapkan kata-kata ini dengan nada mengejek. Ia sepenuhnya yakin akan kemenangannya. Saya Sangguan King dari Sekte Hantu Segudang. Mohon pencerahannya. Pemuda itu mengungkapkan latar belakangnya secara terbuka. Zhuge Yuiwei meliriknya dan berkata dengan tenang, saya Zhuge Yuiwei dari Sekte Dewa Gurun Besar. Mendengar itu, raut wajah pemuda itu langsung menegang. Zhuge Yuiwei. Brengsek. Pertemuan itu telah berlangsung beberapa waktu, jadi mengapa dia masih berada pada peringkat yang rendah? Senyum di wajahnya memudar. Ia merasa dirugikan. Ia ingin menghindari pertarungan melawan para jenius ini, jadi ia memilih untuk menunggu cukup lama sebelum mendaki gunung. Akan tetapi, meski telah berusaha sekuat tenaga, ia baru saja menemukan satu. Batuk-batuk. Kau murid tertua dari pedang abadi. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, katanya dengan suara gemetar dan gugup. Bab 677 Pertanyaan Hati, Bagian 1. Kesombongan Sangguan King telah lama menghilang, dan dia hampir menangis. Setelah pertarungannya dengan Xie Tianyu di makam kuno, Zhuge Yuiwei kini menjadi orang terkenal. Tak hanya kuat, ia juga murid ketua Yesuan. Sudah berakhir. Kenapa aku begitu sial? Apa yang harus saya lakukan? Dia berdiri di sana dengan linglung, yang membuat Zhuge Yuiwei bingung. Hei, kamu mau bertarung atau tidak? Mendengar ini, Sangguan King menjadi semakin gugup. Setelah beberapa saat, ia memaksakan senyum di wajahnya. Jangan berkelahi. Sangguan King juga tahu bahwa ia tidak mungkin bisa mengalahkan Zhuge Yuiwei. Daripada menderita di tangannya, lebih baik mengakhiri ini dengan caranya sendiri. Dia berkata, kamu tidak perlu membuang-buang energimu. Biar aku saja yang melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, Sangguan King mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya sendiri, dan seketika itu juga dia pun lenyap. Zhuge Yuiwei tercengang. Pertarungan itu bahkan belum dimulai. Mungkinkah dia bahkan tidak ingin mencobanya? Mungkinkah orang-orang ini takut akan rasa sakit? Itu satu-satunya kemungkinan, kan? Ditebas oleh pedang langit awannya memang akan sangat menyakitkan. Bagaimanapun, itu menghemat tenaganya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Beberapa saat kemudian, energi takdir muncul dari tempat Sangguan King menghilang, lalu mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, nama Zhuge Yuiwei muncul di bagian bawah daftar peringkat. Dia akhirnya muncul. Saat mereka melihat nama Zhuge Yuiwei, banyak orang berteriak kaget. Gao Sun menjadi bersemangat. Kau mengerti sekarang. Aku memang bilang dia bisa naik peringkat. Aku benar-benar tidak salah menilai dia. Melihat Gao Sun berteriak kegirangan, Yesuan tercengang. Apakah Zhuge Yuiwei adalah muridnya atau murid Gao Sun? Kakak Gao, apakah kamu melakukan kesalahan? Bukan Gao Tianyu yang ada di peringkat, tapi muridku. Kenapa kau begitu senang? Tanya Yesuan, keringatnya bercucuran. Hahaha, aku ikut senang untukmu. Tidak masalah Tianyu masuk peringkat atau tidak. Lagi pula, aku tidak berharap dia menjadi juara. Gao Sun mengucapkan kata-kata itu tanpa peduli. Apakah Gao Tianyu benar-benar putranya? Yesuan benar-benar tak berdaya saat ini dan tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini dengan bersemangat, daftar peringkat potensial disegarkan lagi. Ya ampun,
Dia naik ke posisi ke-56 secepat itu. Karena Zhuge Yuiwei dapat dengan mudah menghabisi musuh-musuhnya setiap saat, peringkatnya pun naik dengan cepat. Jika situasi ini terus berlanjut, tak lama lagi ia akan mencapai 10 besar. Berdasarkan data tersebut, nilai potensial Zhuge Yuiwei adalah 49.000 poin. Mo Beichen memiliki 85.000 poin, dan Peri Reinkarnasi memiliki 80.000 poin. Melihat ini, ekspresi Taois Gu Hao menjadi semakin muram. Ia berbalik dan menatap Taois besi hitam. Tahap selanjutnya adalah tahap mempertanyakan hati. Kurasa kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya tanpa perlu kukatakan, kan? Taois besi hitam buru-buru mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Saya akan segera melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat komunikasi dan mengirim pesan ke alam kuno. Di dalam, Zhuge Yuiwei telah tiba di ruang terbuka yang luas. Karena ia tidak memilih untuk naik bersama rombongan pertama di awal, Mo Beichen dan para calon terdepan lainnya sudah memasuki etapa setelah ini. Dia tidak mengenali satupun kultivator di tempat ini bersamanya. Namun, ketika para kultivator ini melihat Zhuge Yuiwei, mereka semua terkejut. Pada saat ini, salah satu murid sekte dewa tertinggi, yang telah mulai mendaki bersama Xie Tianyu, menerima transmisi komunikasi. Ia menatap tajam ke arah Zhuge Yuiwei. Jangan gegabah dan lihat saja nanti. Banyak orang yang terjebak di tahap ini, jadi sebaiknya kita mengulur waktu. Jika dia benar-benar bisa melewati tahap mempertanyakan hati, maka kami akan segera menyerang. Orang dari sekte dewa tertinggi ini memberikan saran, dan murid-murid sekte lainnya buru-buru mengangguk. Zhuge Yuiwei juga memperhatikan murid-murid sekte dewa tertinggi berkat pakaian mereka setelah memasuki ruangan. Namun, ia hanya sedikit mengernyit dan mengabaikan mereka. Beberapa saat kemudian, dia berjalan ke sebuah batu besar tanpa ragu-ragu dan mentransfer kekuatan spiritualnya ke sana. Seberkas cahaya muncul di depan batu besar itu. Seorang lelaki tua berpenampilan seperti orang bijak ini berdiri di depan panggung batu, menatap Zhuge Yuiwei dengan tatapan ramah. Orang tua itu mengelus jenggot putihnya yang panjang dan bertanya, bolehkah saya bertanya, apakah kamu tahu apa itu Dao? Dao. Pertanyaan ini tidak sulit atau mudah. Lagi pula, setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda. Pada saat ini, layar cahaya di luar memproyeksikan situasi Zhuge Yuiwei secara langsung, memungkinkan semua orang menyaksikan jawabannya. Hehe, kalau tidak salah, dia tidak akan bisa menjawabnya sama sekali, kata Taois Gu Hao dengan ekspresi dingin. Bab 678 Pertanyaan Hati, Bagian 2. Melihat Zhuge Yuiwei masih belum bisa memberikan jawaban, Gao Sun juga mulai panik dan segera berlari ke Ye Xuan untuk bertanya. Saudara muda Ye, apakah kamu hanya mengajarkan murid-muridmu kultivasi dan bukan Dao? Pertanyaan yang diajukan sebenarnya tidak sulit. Siapapun yang serius dalam kultivasi mungkin bisa menjawabnya dengan mudah. Oleh karena itu, fakta bahwa Zhuge Yuiwei sedang bingung saat ini patut dikhawatirkan. Ye Xuan tidak repot-repot menjawab Gao Sun, dan hanya terpaku pada layar, menunggu jawaban Zhuge Yuiwei. Apa itu Dao? Ketika mendengar kata-kata ini, Zhuge Yuiwei memang sedikit tertegun, tetapi banyak jawaban telah muncul di hatinya. Ia mengenang masa-masa ketika ia berkultivasi sendirian di puncak awan langit. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama tanpa henti. Dia memikirkan bagaimana dia akan berkultivasi dengan tekun setiap hari dan merenungkan pengalamannya. Saat itu, ia baru saja menapaki jalan kultivasi murni untuk membalas dendam atas orang tuanya. Inilah tujuan awalnya. Namun, mengapa dia berkultivasi sekeras yang dia lakukan? Demi mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, dia pun bertanya kepada gurunya, dan apa yang dikatakan gurunya itu tertanam kuat dalam benaknya. Oleh karena itu, Zhuge Yuiwei menjawab tanpa ragu, untuk melindungi. Aku ingin memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang di sekitarku dan orang-orang yang kusayangi. Untuk melindungi kedamaian dan stabilitas dunia mereka. Inilah Daoku. Setelah mendengar ini, para penonton memperlihatkan ekspresi terkejut. Saya sudah mendengar banyak jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi ini pertama kalinya saya mendengar sesuatu seperti ini. Bercocok tanam untuk melindungi. Menjadi lebih kuat demi memastikan keselamatan dan stabilitas orang-orang di sekitarku. Bagus sekali. Tak seorang pun menduga jawaban ini darinya, termasuk mereka yang menyaksikan dari luar kerajaan kuno. Siapakah yang mengira bahwa Zhuge Yuiwei, yang selalu berwajah dingin dan tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, benar-benar akan menyatakan hal ini sebagai daonya. Itu adalah cita-cita yang patut diperjuangkan. Bahkan Taois Changhai dan Taois Suyun pun terkejut. Itu bukanlah jawaban yang mereka harapkan dari seseorang yang begitu muda. Sesuatu seperti ini biasanya datang dari seorang kultivator berpengalaman yang telah melalui pasang surut kehidupan. Adik Ye Xuan, muridmu ini sungguh luar biasa. Meskipun masih muda, kondisi mentalnya tak terbatas. Aku sungguh mengaguminya, kata Taois Changhai dengan penuh emosi. Ye Xuan juga agak terkejut saat ini.
Lagi pula, dia pernah mengatakan ini kepada Suge Yuiwe sebelumnya, tapi tak menyangka Suge Yuiwe akan menganggapnya serius. Haha, dia benar-benar membuatku bangga. Dia benar-benar layak untuk dipupuk dan dididik, kata Taois Su Yun sambil tersenyum. Hatinya sudah dipenuhi rasa iri. Ye Xuan tidak hanya sangat kuat, tetapi setiap muridnya juga luar biasa. Apakah dia diberkati oleh surga? Pada saat ini, wajah Taois Bu Hao berubah sangat buruk. Dibandingkan dengan apa yang didengarnya dari murid-murid lain, jawaban Suge Yuiwe memang menonjol. Kebanyakan orang menjawab bahwa mereka ingin menjadi lebih kuat untuk diri mereka sendiri, bukan untuk melindungi orang lain. Brengsek. Setelah berulang kali dipermalukan, ia hampir tak bisa menahan amarahnya. Jawabannya sama sekali tak perlu dikritik. Rasanya benar-benar tidak ada yang berjalan lancar hari ini. Memikirkan hal ini, Taois Bu Hao mulai menyesalinya. Jika ia tidak berselisih dengan Ye Xuan sejak awal, Sekte Dewa Tertinggi tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Namun, melihat ke belakang selalu lebih mudah, dan menyesali apa yang terjadi sekarang tidak akan mampu mengubah masa lalu. Kekeras kepalaannya telah membuat mereka bertengkar hebat. Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah Xie Tianyu. Jika dia berhasil dalam pertemuan itu, mereka akan bisa mendapatkan kembali sedikit martabat mereka. Jika tidak, baiklah, Taois Bu Hao tidak ingin memikirkan hasil itu. Setelah mendengar jawaban Suge Yuiwe, lelaki tua yang tampak bijak itu bergumam pada dirinya sendiri, untuk melindungi, memperoleh kekuatan untuk melindungi. Dao perlindungan. Bagus. Hebat sekali. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, ia melepaskan seberkas cahaya keemasan yang melesat ke tubuh Suge Yuiwe. Sinar cahaya keemasan ini mengandung sejumlah besar energi takdir, jauh lebih banyak daripada yang pernah diberikan kepada siapapun yang telah menjawab pertanyaan ini sebelumnya. Bab 679 Mengejar Ketertinggalan, Bagian 1. Saya telah menanyakan pertanyaan ini kepada ribuan kultivator muda, dan saya yakin jawaban Anda tulus dan sepenuh hati. Ini sungguh sesuatu yang tidak saya duga akan saya dengar dari seseorang seusia Anda. Suge Yuiwe, selamat telah melewati tahap menguji hati. Lelaki tua itu berkata demikian sambil tersenyum. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang dan digantikan oleh sebuah pintu besar. Suge Yuiwe tertegun karena besarnya energi takdir yang telah memasuki tubuhnya. Ia juga tidak menyangka kata-kata yang ia dengar dari gurunya saat itu akan dievaluasi dengan begitu positif. Hal ini sungguh menguntungkannya. Di saat yang sama, kekagumannya pada Ye Xuan pun tumbuh. Saat ia sedang berpikir keras, indranya mulai tergelitik, dan ia kembali memfokuskan perhatiannya pada lingkungan sekitarnya. Menyerang. Pada saat ini, lebih dari selusin orang dari Sekte Dewa Tertinggi menyerbu ke arahnya. Suge Yuiwe langsung melepaskan aura mengerikan yang mengerikan. Dia dengan tenang berbalik dan menatap mereka, lalu berkata dengan dingin, apakah kalian semua terburu-buru untuk mati? Begitu dia selesai berbicara, Suge Yuiwe melemparkan Sekte Dewa Tertinggi di dekatnya dengan pedangnya, yang langsung melenyapkannya. Membunuh seketika. Kelompok itu tidak dapat bereaksi sama sekali saat menyaksikan kejadian itu dengan kaget. Orang yang tereliminasi adalah seorang kultivator alam materialisasi tingkat puncak, tetapi tereliminasi dengan begitu mudahnya. Melihat hal ini, para kultivator Sekte Ilahi Tertinggi yang menyerbu berhenti. Beberapa bahkan berbalik untuk lari. Akan tetapi, Suge Yuiwe telah mengunci mereka dengan auranya, dan beberapa saat kemudian, dia melepaskan rentetan sinar pedang yang langsung melenyapkan mereka. Hehe, Sekte Dewa Tertinggi. Lebih baik kalian mengganti nama kalian menjadi Sekte Sampah di masa depan. Setelah berhadapan dengan mereka, dia menyimpan pedang langit awan dan melangkah ke pintu menuju ruang berikutnya. Taois Bu Hao, yang menyaksikan kejadian ini, merasa wajahnya memerah karena malu. Setiap upaya yang dilakukan Sekte Dewa Tertinggi terhadap Ye Xuan atau murid-muridnya selalu sia-sia. Mereka selalu kalah telak dan dipermalukan. Pada saat ini, peringkat Suge Yuiwe pada daftar potensial meningkat dengan cepat. Skornya kini mencapai 79.000 poin, dan peringkatnya naik ke posisi ke-10, mendorong Xie Tianyu, yang awalnya berada di peringkat ke-11, ke posisi ke-12. Hehe, Taois Besi Hitam, sepertinya muridmu sudah terlampaui. Dia baik-baik saja, tapi belum cukup baik. Cek, jangan merayakan terlalu dini, Gao Sun. Apapun bisa terjadi. Taois Besi Hitam sudah murka. Mendengar ini, Gao Sun langsung membalas, baiklah, kita lihat saja nanti. Tapi, aku sarankan kau menyiapkan obat untuk dirimu sendiri dulu. Kalau tidak, akan merepotkan kalau kau pingsan karena marah. Sebelum kamu peduli pada orang lain, kamu harus peduli pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Taois Besi Hitam pun pergi dengan menghentakkan kaki. Di dalam, Suge Yuiwe telah tiba di tahap berikutnya, dan ia terkejut melihat banyak wajah yang dikenalnya di sana. Mo Beichen, peri reinkarnasi, Hua Rufeng. Mereka semua ada di sini.
Ada juga beberapa wajah asing yang tidak dikenali Suge Yue. Ya ampun, lihat siapa yang ada di sini, kata Xie Tianyu dingin ketika dia melihat sosok lain muncul. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Suge Yue, senyum di wajahnya menjadi semakin dingin. Menyadari kedatangan Suge Yue, Mo Beichen tertawa. Haha, semuanya menjadi semakin menarik. Pada saat ini, Hua Rufeng bergegas datang dan berkata, Saudari Suge, kamu akhirnya tiba. Suge Yue mengangguk dan berkata, Kakak senior Hua, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa masih banyak orang di sini? Hua Rufeng menjawab, di ruang ini, 10 orang akan dipilih. Hanya 10 orang inilah yang akan memenuhi syarat untuk naik ke puncak. Itulah sebabnya tempat ini disebut ruang puncak. Saat ini hanya ada 18 orang di sini, dan tempat ini akan aktif setelah ada 2 orang lagi yang bergabung dengan kami. Oleh karena itu, kami semua menunggu sekarang. Setelah mendengar ini, Suge Yue mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya mereka membutuhkan 20 orang untuk melanjutkan. Mo Beichen masih menduduki peringkat pertama, Peri Reinkarnasi menduduki peringkat kedua, Su Changqing menduduki peringkat ke-6, Xie Tianyu menduduki peringkat ke-12, dan Hua Rufeng menduduki peringkat ke-17. Mereka masih membutuhkan 2 orang. Siapakah mereka berdua? Bab 680 mengejar ketertinggalan, bagian 2. Pada saat ini, suasana di tempat kejadian tanpa disadari menjadi berat, seperti badai yang sedang terjadi. Meskipun belum ada yang memulai pertempuran, yang dibutuhkan hanyalah percikan untuk menyalakan pertempuran hebat. Sejak Suge Yue memasuki ruangan ini, ia sesekali melirik Xie Tianyu dengan dingin. Setiap kali, Xie Tianyu akan balas menatapnya dengan dingin. Mo Beichen tersenyum melihat ini. Ia menatap Xie Tianyu dan berkata, Haha, Tianyu, kalau aku tidak salah, kali ini kau tidak akan mudah. Mendengar ini, Xie Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, Cek, bukankah dia hanya seorang gadis kecil? Dia sama sekali tidak pantas dianggap serius. Begitukah? Kalau begitu, aku berharap pertunjukannya bagus, kata Mo Beichen santai. Lalu, dia memutuskan untuk mengobarkan api. Bagaimana ia menjelaskannya? Menurutku, kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan Suge Yue. Perkataannya membuat Xie Tianyu marah, yang mengira tidak apa-apa kalah dari orang lain kecuali dia. Mo Beichen, apa maksudmu? Mo Beichen melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya mengutarakan isi hatiku. Lagi pula, bukankah kau pernah dikalahkan olehnya sebelumnya? Wajah Xie Tianyu menjadi dingin. Itu adalah fakta yang tak bisa ia bantah, setidaknya sampai ia mengalahkannya kali ini dan mendapatkan kembali kehormatannya. Peri Reinkarnasi tetap diam sebagai pengamat. Ia sudah tahu bahwa Mo Beichen sengaja menggoda Xie Tianyu. Sesaat kemudian, pintu itu berfluktuasi, yang menarik perhatian semua orang. Kakak pertama. Terdengar suara, dan sesosok tubuh melesat ke arah Suge Yue bagaikan sambaran petir kecil. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. Hampir semua jenius di benua timur telah bergabung dalam pertemuan itu, tetapi gadis kecil ini baru berusia paling lama 6 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai titik ini? Bahkan Suge Yue pun kebingungan. Ia mengusap kepala adik ketiganya dan bertanya dengan ekspresi bingung, kakak ketiga, kok kamu bisa sampai di sini secepat ini? Di mana kakak kedua? Mendengar ini, Xiang Yun panik. Setelah melihat sekeliling, ia berbisik di telinga Suge Yue. Kakak pertama, aku baru saja menghajar orang tua yang menjaga pintu. Makanya aku cepat-cepat dikirim ke sini. Sialan, itu berhasil. Meskipun Xiang Yun berbicara sangat lembut, semua orang mendengarnya dengan jelas. Bukankah seharusnya ujian batin itu menguji kondisi mental seseorang? Bagaimana dia bisa lulus begitu mudah hanya dengan menghajar orang tua itu? Ya Tuhan, kami sangat naif. Di luar alam kuno, sekelompok orang yang sedang menonton layar saling menatap. Mereka tidak memperhatikan Xiang Yun sejak ia tertidur, dan terus mengamati situasi di ruang puncak. Termasuk Ye Xuan, yang juga tercengang. Bagaimana murid ketiganya bisa sampai di sana? Semakin ia memikirkannya, semakin bingung ia. Untungnya, layar itu memiliki fungsi yang cukup berguna, dan merekam semua yang terjadi di dunia kuno. Oleh karena itu, Taois Shanghai segera menyuntikkan aliran kekuatan spiritual ke layar untuk mengambil kembali adegan apa yang telah terjadi sebelum Xiang Yun mencapai ruang puncak. Setelah beberapa saat, layar beralih ke adegan 30 menit yang lalu. Pada saat ini, setelah Suge Yue melewati tahap perenungan hati, masih ada orang-orang yang tersisa pada tahap ini, yang diam-diam mendiskusikan apa yang telah terjadi. Astaga, murid tertua Ye Xuan terlalu kuat. Perhatikan, potensi skor Suge Yue sekarang lebih dari 79.000. Jika dia tidak menunggu orang lain bertindak terlebih dahulu, dia mungkin akan menduduki peringkat pertama. Pintu itu mengarah ke Summit Space. Aku penasaran, apakah sudah ada cukup orang untuk mengaktifkan ruang di dalamnya? Pada saat ini,
seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di tempat ini, dan semua orang terdiam. Gadis kecil ini dari sekte mana? Kenapa dia ada di sini? Semua orang bingung saat Xiang Yun mulai mengamati sekelilingnya. Kemana perginya kakak kedua? Kemanapun dia memandang, dia tidak dapat menemukan Feng Xiyun. Apa yang terjadi? Gadis kecil ini usianya paling lama 6 tahun. Kenapa dia ada di sini? Beberapa orang merasa sangat bingung. Lagi pula, mereka yang mampu mencapai tahap ini semuanya jenius sampai batas tertentu. Namun, gadis ini bahkan belum memulai perjalanannya di jalur pengembangan spiritual. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Setelah beberapa saat, seorang murid akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengusap kepala kecil Xiang Yun dan bertanya, "Teman kecil, kamu dari sekte mana? Kenapa kamu datang ke tempat ini?" Melihat kejadian itu, salah seorang murid langsung berkeringat dingin, dan kakinya tak kuasa menahan gemetar. Sial, apa yang dia lakukan? Apa dia mau menginjak ekor harimau betina itu? Wajah murid ini sudah pucat pasi dan tak berdaya. Lagi pula, dia adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang lolos dari pembantaian Xiang Yun sebelumnya. Kini, rasa takut yang mendalam menyerangnya setiap kali dia memandangnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.